Ya, contoh ke dunia, dan pada akhirnya kita betul-betul mudik, kita betul-betul pulang. Makanya ayatnya bertanya kepada kita, apa yang kamu siapkan saat akan pulang menuju Allah? Ya, bahkan nanti banyak ayat turun, fa aina tadhhabun? Kalian tuh mau pergi kemana sih? Mau mudik kemana sih? Ya, sebetulnya mau hidup tuh mau bagaimana gitu. Kalau bahasa Quran tuh kita terjemahkan dengan gampangnya, fa aina tadhhabun? Kalian tuh mau kemana? Ya, lagi ngapain di bumi gitu? Mau kemana? Mau ngapain? Kan cuma nunggu pulang aja, ya kan? Sekarang beraktivitas, nanti sholat, nunggu lagi, sholat lagi, nunggu lagi, sholat lagi, ujungnya pulang. Bahagianya kita hanya dalam Islam, yang bahkan sebelum wafatnya diperjelas ini kurikulumnya. Surganya di mana, yang paling standar surga nikmatnya seperti apa, Firdaus bagaimana, surga Aden bagaimana, di tempat kasih jadi motivasi. Dari motivasi itu kita bikin kurikulum hidup. Tunggu aja sampai meninggal, sabar. Itu aja pertahankan. Ya, meninggal, nggak capek lagi. Di sini udah nggak ada sholat lagi di alam kubur. Terlampau soleh kalau di sini masih pengen tahajud ya. Masuk alam kubur masih pengen tahajud, ini terlampau soleh. Udah, ini cuma di sini aja sebentar ya, sebentar. Ya, sabar. Bangun malam sabar. Salat duha sabar. Ya 5 waktu sabar sampai meninggal. Ya, dan jangan takut meninggal. Jangan takut. Orang takut meninggal itu artinya orang yang masih minim bekal. Ya, pintu surga itu kematian. Pintunya di sini. Mau ke surga? Mau meninggal? Oh kan, udah berubah kan? Ya pengen ke surga, gak pengen masuk pintunya kan aneh tuh. Ya, pintu surga itu pintunya kematian, alamnya barzakh. Jadi yang pengen ke sini harus lewat sini dulu. Pengen ke surga, pengen meninggal. Oh, gimana? Ya, cuman 2 yang menyebabkan orang takut mati itu. Ya, cuman 2. Yang satu hubbud dunya. Ya, karena terlalu terikat dengan dunia. Hati-hati, terikat dengan dunia. Yang kedua, maksiat, banyak dosa. Makanya takut kematian. Nanti takut mati dengan dunia itu bergabung, jadi wahan namanya, jadi penyakit. Ya, wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya hati-hati. Ya, kalau sudah kita paham tentang hakikat kehidupan, kita kapan aja dipanggil siapa aja. Jadi kita kan tinggal nunggu pulang. Kan udah dapat vonis semua. Vonis kematian kan udah dapat semua nih. Ya, hakim yang paling agung sudah memvonis kita, ya, dengan hukuman mati. Artinya kita akan meninggal. Udah dapat vonis. Dan jangan lihat usia. Bapak itu kayaknya duluan tuh. Ya, udah bau tanah kayaknya. Itu bau tanah, Anda bau kuburan. Ya, jadi kita udah tervonis semua. Tinggal kita siap-siap. Hidup tuh begitu, harus paham begitu. Kita udah tervonis. Vonisnya vonis mati. Yang memberikan vonis adalah hakim dari segala hakim. Dan vonis itu diberikan untuk memberikan kenikmatan. Karena lewat jalur kematian itu kita mendapatkan ini yang dijanjikan, dan semuanya akan meninggal. Makanya harus cerdas dalam berkehidupan. Siapkan ininya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang mau beriman kepada Allah, meyakini Al-Quran sebagai pedoman hidup, dan berusaha berpaling dari segala jenis maksiat untuk menata diri menjadi pribadi takwa. Perhatikan 3 hal yang saya sebutkan secara berurutan. Orang-orang yang beriman kepada Allah. 1. Mengimani Al-Quran sebagai pedoman hidup. 2. Dan menata diri untuk meninggalkan maksiat guna menjadi pribadi takwa. 3. Maka orang-orang ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan kabar gembira kepada mereka, bahkan sebelum mereka wafat, bahwa semua apa yang mereka lakukan ini, 3 hal tadi, itu dapat penilaian tinggi di sisi Allah dengan disiapkannya segala keindahan dan keragaman surga untuk mereka sesuai dengan amalnya masing-masing. Itu secara singkatnya. Baik ya, nanti pokoknya 3. 1, beriman. Iman itu pokoknya ya. Dan itu harus di-charge terus supaya kuat. Rata-rata sekarang pegang handphone kan ya? Halo, pegang handphone? Kalau dilihat itu kan sebelah sisi kanan kalau kita begini. Berarti di handphonenya kiri atas dari handphone kan ada indikator baterai ya? Ya. Kalau baterainya semakin melemah itu kan berpengaruh kepada tampilan, ya kan? Tampilan handphonenya dan konektivitasnya kadang-kadang kan? Ya kan? Pun demikian dengan sinyalnya. Makanya kan perlu di-charge lagi ya. Ya kan? Halo? Perlu di-charge ya?
Nah, jadi apa yang kita gunakan dalam perangkat kehidupan saja itu membutuhkan motivasi terus. Terus di-charge lagi, dikuatkan lagi. Apalagi iman yang menjadi generator hidup kita dan penentu keabadian hidup kita saat pulang. Makanya dasar paling pokok dalam Islam itu keimanan. Itu perlu diikat kuat dalam jiwa, jangan sampai lemah. Nah, saat sesuatu diikat kuat, diikat ikatan yang kuat, yang dijaga supaya enggak lepas, itu bahasa Arabnya, kata kerjanya disebut dengan aqada. Ain, qaf dengan dal. Kita menyebutnya akad. Nikah, kenapa disebut dengan akad nikah? Salah satu maknanya supaya dijaga komitmen dalam akad itu jangan sampai terlepas atau kendor. Jaga itu komitmen itu. Nah, ikatan itu kalau sudah semakin kuat dan menempel terangkai kuat, urwatul wuthqa, maka disebut dengan akidah sifatnya. Karena itu sifat iman kalau sudah melekat dalam jiwa disebut dengan akidah. Makanya nanti ada ilmunya bagaimana menguatkan iman itu melekat kepada jiwa. Maka ilmunya disebut dengan ilmu akidah. Kalau sudah nanti melekat kuat, maka segala yang kita kerjakan itu dibimbing iman. Ya, dibimbing oleh iman kita untuk tersambung kepada ridha Allah, mengarah kepada satu titik, ya, kepada ridha Allah. Mengarah kepada satu itu disebut dengan tauhid namanya. Wahhada yuwahhidu tauhidan. Makanya ilmu akidah disebut juga dengan ilmu tauhid. Nah, itu pokok dasarnya. Kalau orang sudah yakin, mau mengerjakan apapun sekalipun belum paham, pasti dikerjakan. Kalau orang sudah yakin. Nah, level tertinggi dari seorang muslim itu ya keimanannya. Itu akidahnya itu. Ya, itu akidahnya. Karena itu bab yang paling pertama, yang penting kita hadirkan sebelum berinteraksi dengan Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi, dengan amal soleh, itu akidah dulu, yakin dulu. Kalau sudah yakin, pasti dikerjakan. Ya, kalau kita nggak yakin dengan sholat, nggak akan sholat. Atau kalau keimanan keyakinannya lemah, sholatnya malas-malasan. Ya, nanti semakin tipis, lama-lama nggak sholat. Kenapa? Itu pasti persoalannya imannya dulu tuh. Bukan karena sholatnya, karena imannya. Jelas? Nah, amal soleh juga begitu. Kalau kita yakin di balik amal soleh ada pahala, ada kehidupan setelah pulang, ya, ada hisab, ada timbangan, ada syafaat. Kita yakin dengan itu semua, kuat ya keyakinan kita, maka pasti orang cerdas akan bersiap-siap. Kalau Anda yakin Anda itu pengen mudik saat nanti Idul Fitri, ya Lebaran tahun ini, pasti Anda akan siap-siap kan? Tapi kalau Anda nggak yakin Anda akan pulang, Anda abai saja. Ya sudah, kalau ada rezeki pulang, kalau nggak ya nggak. Nanti banyak enggaknya dibandingkan pulangnya. Ya, sebab orang yang tidak mudik, yang tidak pulang itu, selalu ketika ditanya nggak ada bekal. Nggak ada bekal. Jadi uniknya begini, dalam konteks kehidupan dunia saja, orang mencari bekal untuk mudik. Mudik. Ya, id itu bahasa Arabnya itu, terjemahannya mudik. Id itu mudik. Ya, tempat mudik itu ma'ad, zadul ma'ad. Waktu untuk mudik disebut mi'ad. Quran surah 3 ayat 9, innallaha la yukhliful mi'ad. Beruntungnya kita di Indonesia, tiap tahun diajarkan cara mudik supaya persiapan mudik yang hakiki, yang sejati ketika pulang kepada Allah. Ya, coba kita diajarkan betul-betulan kan? Sebelum pulang cari bekal dulu, terus konfirmasi kan ke tempat yang akan dituju. Insya Allah tahun ini pulang senang yang di sana. Nah, senang itu kan siap-siap kan? Ya kan? Rumah dicet, terus diada-adain kue-kue dan sebagainya. Ya, kalengnya Kak, isinya rangginang gitu kan? Ya kan banyak terjadi kan, ya. Tapi kan itu ekspresi kebahagiaan menyambut. Terus saking banyaknya bekal itu kita pun bahagia kan pulangnya. Tak peduli berapa jauh jaraknya kan. Tapi motor bebek itu begitu setia kan, dengan dus yang banyak, tambah pelepah pisang di belakangnya, bertuliskan di dusnya sayang aku pulang gitu kan. Ya kan? Itu kan ekspresi kebahagiaan. Nah, itu contoh keduniaan. Ya, contoh keduniaan, dan pada akhirnya kita betul-betul mudik, kita betul-betul pulang. Makanya ayatnya bertanya kepada kita, apa yang kamu siapkan saat akan pulang menuju Allah? Ya, bahkan nanti banyak ayat turun, fa aina tadhhabun? Kalian tuh mau pergi kemana sih? Mau mudik kemana sih? Ya, sebetulnya mau hidup tuh mau bagaimana gitu. Kalau bahasa Quran tuh kita terjemahkan dengan gampangnya, fa aina tadhhabun? Kalian tuh mau kemana? Ya, lagi ngapain di bumi gitu? Mau kemana? Mau ngapain? Kan cuma nunggu pulang aja, ya kan? Sekarang beraktivitas, nanti sholat, nunggu lagi, sholat lagi, nunggu lagi, sholat lagi, ujungnya pulang. Terus kan ketika diminta sholat itu panggilan terakhirnya, ya, yang mengikat kepada perintah sholat itu pengingat kematian. Al-Baqarah ayat ke-45 itu, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Siapa orang khusyuk itu? Ayat 46-nya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi sholat itu pemanasan untuk pulang, untuk mudik. Makanya kalau orang mau sholat, ingat, kalau mau khusyuk itu ingat, mungkin ini saatnya saya pulang kepada Allah. Makanya dipanggil. Ya, maaf. Kalau azan itu panggilan untuk siapa? Azan panggilan untuk siapa? Azan panggilan untuk siapa? Hah? Orang beriman. Pertanyaan saya, Anda beriman? Enggak. Hah?
Berarti panggilan adzan itu untuk siapa? Bilang untuk saya. Adi untuk Adi, Asep untuk Asep, Joni untuk Joni, Cepi untuk Cepi. Panggilan adzan untuk siapa? Untuk saya. Adi dipanggil Allah. Apa artinya? Meninggal. Oh, iya, itu dipanggil kan? Ah, Masya Allah, Pak Joni sudah dipanggil Allah. Berpulang kan? Nah kita itu 5 kali dalam sehari dipanggil. Kamu siap-siap. Nanti datang giliran kamu. Makanya kalau dalam sholat itu seringkali imam mengatakan sallu sholatan muwadda'. Sholat yang betul, yang khusyuk. Seakan ini menjadi sholat perpisahan. Kita latihan. Nah kalau sholatnya begitu, tercas lagi keadaan diri kita itu. Maka kita ingat lagi, oh mau pulang. Gimana kalau sedang pulang kondisi tidak baik? Masa diwafatkan dalam keadaan sedang bermaksiat? Kan tidak keren tuh. Nggak keren loh ketika diputar tuh. Kan nanti akan diputar film kehidupan kita itu. Terus ditunjukin deh. Ih, meninggalnya sedang korupsi. Ya kan? Jadi diputar loh. Ketahuan semua makhluk langit dan bumi. Ya? Ah itu kok meninggalnya sedang mencopet. Ah itu meninggalnya sedang mabuk. Ya? Ini meninggalnya sedang mencuri. Ini meninggalnya sedang macam-macam. Ketahuan. Makanya kalau sedang terfikir berbuat maksiat, segera sadar. Mungkin bagaimana kalau sedang wafat itu. Berbuat maksiat diwafatkan. Nah itu yang akan mengembalikan kita dalam suasana baik. Nah orang-orang seperti ini nggak mungkin bisa berbuat demikian kalau nggak ada iman. Makanya iman itu paling pokok. Tauhid itu bab pertama. Akidah itu mesti benar. Itu satu itu. Nah pancaran akidah itu terefleksikan dalam perilaku kita. Bukan ada di ketebalan kitab. Ya, jadi akidah itu bukan untuk saling berdebat, bukan untuk saling tebal-tebalan informasi, untuk dipraktekkan, menjaga supaya refleksi dari itu muncul amal soleh. Jadi kalau Anda hafal kitab, tahu ini dan itu, tapi nggak muncul amal solehnya, malah digunakan untuk berbuat yang tidak baik, berselisih dan sebagainya, artinya itu mencerminkan akidah yang belum sempurna. Kesempurnaan akidah itu ada pada perilaku. Jelas? Tapi tidak semua perilaku yang kelihatan baik benar secara akidah. Nanti ada koneksinya tuh, bisa kelihatan ciri-cirinya. Nah, kapan itu disebut baik? Kalau pedomannya benar. Di mana pedomannya orang berakidah Islam itu? Pedomannya Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi, dengan sunnah Nabi. Karena itulah penting bagi seorang muslim, keluarkan tuh ayat-ayat Qurannya, yang sesuai dengan perilaku dan aktivitas kita. Sering saya katakan, Anda itu profesinya apa? Pebisnis? Ada ayat bisnis. Pengajar? Ada ayat ilmu. Sampai hadis bersin juga ada tuh. Ya, Anda bersin, Alhamdulillah. Kita ucapkan apa? Yarhamukallah. Ada jawab apa? Yahdikumullah. Begitu muridnya jawab yahdikumullah, dosen saya mengatakan yahdini awalan tsumma antum katanya. Saya punya dosen, beliau ngajar usul fikih, ngajar fikih dulu. Jadi ada yang bersin. Terus dia jawab alhamdulillah, kata dosen kami yarhamukallah. Ya, kata murid-muridnya termasuk kami yahdikumullah. Yahdikumullah, semoga Allah memberi hidayah kepada Anda. Jawab dosen kami, yahdini awalan tsumma antum. Saya duluan yang dikasih baru kemudian kalian gitu. Jelas ya? Nah, kalau kita membiasakan seperti itu, kemudian mulai kita keluarkan kurikulum hidup itu menjadi titian amal soleh kita bikin kurikulum hidup kita masing-masing. Keluarkan ayatnya, lihat hadisnya. Hadis dan ayat itu bimbingan nilainya. Aktivitasnya bisa sesuai dengan kehidupan kita, dipakai dimanapun sesuai. Nanti itu yang mengantarkan kita pada ridha Allah. Puncaknya baru di akhir, wafat dalam keadaan takwa dan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, kalau pulang dalam keadaan seperti itu dapatnya apa? Dapat apa tuh dari mulai meninggalnya sampai kembali kepada Allahnya? Nanti kita bahas itu setelah menunaikan salat Isya berjamaah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, kita telah menunaikan salat Isya berjamaah beserta amalan sunnah yang menyertainya. Semoga salat kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan konsep dasar tadi, kalau kita ingin tuangkan secara ringkas melalui bagan yang menunjukkan pada kita cara berkehidupan dan apa yang kemudian akan kita dapati, kurang lebih gambarannya seperti ini. Saya coba tuliskan, kemudian kita nanti coba praktekkan dalam kehidupan kita sesuai dengan aktivitas yang kita jalani dalam berkehidupan. Baik. Jadi di sini kita coba turunkan dulu. Di sini manusia. Ya. Jadi kalau kita tuliskan ada kita di sini.
Manusia kan ya? Baik. Posisinya ada di mana sekarang? Baik, di sini ya. Di masjid ya. Jadi kita masih ada di al-ard, kita terjemahkan dengan bumi dulu. Sifatnya disebut dengan dunia. Ya. Saya lebih senang menyebutkan tempatnya dengan al-ard yang dipijak dan menyebut dunia itu dengan sifatnya. Ya. Jadi kalau diperkenalkan dengan dunia, dana, yadnu, dunuwan, wa dunya. Artinya sesuatu yang dekat, yang cepat, yang punah, yang sirna. Itu dana, yadnu, dunuwan, sifatnya dunia. Karena itu segala yang berada di bumi ini, dalam kehidupan kita, itu rasanya berlangsung cepat. Kayaknya baru kemarin kan, kita ta'lim. Antum dulu di sini, teman antum di situ kan? Saya masih ingat gitu, ya. Terus teman antum yang PC keluar duluan kan? Tuh. Kayaknya baru kemarin gitu, ya. Tapi kan sudah sepekan rasanya kan? Ya kan? Bajunya sama nggak? Dan itulah dunia. Dan tidak ada yang abadi. Semuanya hilang. Semuanya fana. Fana itu rusak, hilang. Jadi gelas kalau didiamkan begitu saja, rusak, kotor. Baju didiamkan, terlihat bersih, baru dicuci. Tapi didiamkan aja, nanti rusak sendiri. Nah, itulah sifatnya. Nah, jadi untuk apa memperebutkan sesuatu yang rusak? Untuk apa berkelahi pada sesuatu yang hilang? Untuk apa memperselisihkan sesuatu yang kita juga akan meninggalkannya? Jadi lebih baik menggunakan itu pada yang bermaslahat, yang punya nilai. Itu yang hakiki. Itu yang sejati. Baju ini rusak, jangan berkelahi dengan baju. Ya, alas kaki itu sementara, dipijakan kotor. Ujung-ujungnya kan habis gitu. Masa memperebutkan alas kaki sampai berkelahi? Sesuatu yang habis diperebutkan kan kurang sehat ya? Ya kan? Halo? Iya, tapi terjadi gitu kan? Ya kan? Ya. Nah, kalau kita paham takdir, qada dan qadar, paham tentang kurikulum kehidupan, jadi itu membimbing kita untuk menempatkan cara hidup dengan benar. Itu maksudnya. Jadi ketika pulang pun masih punya nilainya, masih ada manfaatnya. Nah, lalu dari sini kan nanti akan kemana? Waiting room kan? Ya? Barzakh. Waiting room. Nah, ini kan yang disebut dengan kubur, tempatnya makbarah. Itu yang akan nanti sementara di situ sampai dibangkitkan. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Ini yang disebut dengan kubur. Nah, ini pembatas dengan alam yang abadi, yang sejati nanti, yang akhirat. Ya, yang terakhir betul, nggak ada lagi nanti setelah itu. Makanya disebut dengan akhirat. Ini puncaknya. Kalau ada taknya itu akhirah, artinya yang terakhir betul, nggak ada lagi setelah itu untuk kehidupan kita. Ya, jadi kalau di situ statusnya A, ya A saja sampai terakhir. Kecuali nanti ada keputusan Allah yang menjadikan sesuatu itu misalnya bagi si fulan atau seorang hamba tertentu mendapatkan rahmatnya sehingga mendapatkan satu pemberian yang baru berupa syafaat misalnya. Inilah akhirat. Nah, ini pemisah, waiting room ini alam tunggu pemisah. Makanya disebut barzakh. Barzakh itu pemisah sesuatu yang tak nampak kasat mata secara langsung. Ya. Makanya di lautan itu kan kalau kita lihat mengalir ya, air-air itu dari sungai-sungai terus mengalir sampai ke titik temu itu kan ada antara dua aliran itu kan yang terbatas ya, ada sekatnya tapi kan nggak nampak ya. Yang ini asin, yang ini tawar kan. Menariknya kalau kita lihat sekarang bahkan klik YouTube misalnya, jangan sekarang nanti keluar dari sini. Nah, itu kan kita lihat ikan-ikannya ke situ balik lagi karena habitatnya kan berbeda kan? Seakan ada sekat ya. Itulah bainahuma barzakhul la yabghiyan ya. Jadi ada barzakh, pemisah yang tidak terlihat secara langsung, tidak kasat mata ya. Tapi itu pemisah. Barzakh itu pemisah di antara dua hal yang tak nampak secara langsung. Nah, ini makanya alamnya disebut dengan alam barzakh di sini. Ah, ini kan? Nah, tapi dimensinya sudah nggak sama dengan yang ini. Sudah beda. Ya. Kemudian ini dengan ini pun sudah lain, sudah tak sama juga, sudah berbeda. Karakteristik kehidupan, perbedaan di setiap tempat memberikan satu pengaruh kepada karakter dan hukum yang bisa berbeda. Ya, coba begini. Ini sama-sama Jawa Barat misalnya. Sundanya Cianjur dengan Sundanya Banten sama nggak? Beda. Dengan Sukabumi sama nggak? Beda. Jawa Tengah, Jogja dengan Jawa Timuran sama nggak? Padahal sama-sama Jawa kan bahasanya, ya kan? Nah, demikian apalagi kalau dari sini misalnya kita keluar, hukum toilet juga sama.
Toilet di Lebak Bulus dengan Kampung Rambutan walaupun sama-sama Jakarta bisa punya hukum yang beda. Ya kan? Itu baru satu tempat gitu. Cuman kan berbeda keadaan, ya, berbeda lokasi. Apalagi kalau kita keluar dari Indonesia. Misalnya ada yang mau ke Malaysia, mata uangnya sama tidak? Beda. Ke Singapura lebih jauh lagi kan tidak sama kan? Baik, nah ini yang menjadikan sebuah hukum berbeda tempat, berbeda karakter. Kadang berbeda tempat, berbeda bekal. Berbeda tempat pasti berbeda hukum. Karena itu nanti dalam kaidah usul fiqih ada kaidah mengatakan begini, al-'adatul muhakkamah. Ya, kadang tradisi yang berlaku di satu tempat itu jadi hukum. Jadi hukum. Nah, kalau sudah ada hukum itu kan kita hormati. Nggak bisa bawa hukum kita di sini kita praktekkan misalnya saat masuk ke Singapura, masuk ke Malaysia. Bawa keadaan tradisi ke di sini nggak bisa. Ya, nggak bisa keadaan kita misalnya yang biasa pakai sarung, lalu dipakai misalnya jalan-jalan di tengah kota di Saudi atau di Libya. Misalnya, ya kan? Bukan di Yaman, kalau Yaman sudah biasa. Tapi Anda pakai sarung siang-siang, pada zuhur, di kisaran misalnya kota Jeddah, atau di Riyadh, atau di Tripoli, itu bisa disuitin. Gitu kan? Nah, karena itu cuma 2 orang, satu baru nikah malamnya, atau yang kedua baru disunat. Gitu. Tapi kan kita biasa. Ya kan? Kita terbiasa. Nah itu yang dimaksud adalah adatul muhakkamah. Nah, apalagi sekarang pindah alam. Jelas kan? Apalagi pindah. Maka jangan harap hukum yang ada di dunia itu sama dengan di alam kubur. Tidak. Pakaiannya ganti tidak? Halo? Nah, pertanyaannya udah disiapin belum? Oh, kan? Udah tahu mau pindah, tapi nggak siap-siap. Anda kan kalau mau kerja, sepekan lagi baru diterima untuk bulan depan, persiapannya dari sekarang. Tuh, benar. Iya. Oh, ya, gimana sih? Bingung saya. Ya kan? Dunia itu kan sementara, ditinggalkan dan hilang. Kenapa persiapannya bisa lama gitu? Untuk sesuatu yang abadi, pengantar kepada sesuatu yang sejati, kenapa nggak disiapkan saat hidup? Ya kan? Ya, jadi ketika akan berpulang kita sudah paham. Kalau bisa tuh siapin dari hasil kita. Ya, siapkan hasil kain kafan itu dari hasil kita yang paling baik, ya, yang paling halal, yang paling baik untuk pulangnya. Jadi sudah ada persiapan. Nah, apa yang dibawa ke alam kubur itu? Semua dunia lepas. Peci sebagus-bagusnya lepas. Baju lepas. Kain kafan cek lagi, nggak ada kantongnya kan? Nggak ada kantongnya. Jadi kalau Anda ngumpulkan uang sebanyak-banyaknya sekarang, tidak dilarang. Tapi uang itu akan digunakan apa? Karena yang ikut ke alam kubur itu nilainya. Ya, value-nya yang melekat kepada uang itu digunakan apa? Punya nilai nggak untuk dibawa pulang? Itulah bekalnya. Uangnya nggak akan ikut. Nggak akan ikut. Ya, sama dengan semua bekal itu sudah runtuh di sini, semua hilang. Nggak masuk ke barzakh. Udah hilang di sini. Selesai. Karena sifat alamnya berbeda, dimensinya tidak sama. Dan karakter setiap tempat yang berbeda selalu menghasilkan perbedaan, baik dalam bekal ataupun keadaan. Itu poinnya. Nah, jadi persiapan kita saat ini adalah apa yang harus dibawa ke sini. Nah, ini yang harus diketahui. Modalnya itu iman. Makanya di awal saya tegaskan akidah itu bab yang paling penting. Iman itu bab yang paling penting. Kalau nggak ada iman, nggak akan ada persiapan maksimal ke sini. Kalau akidah nggak diikat dalam qalbu, ya nggak akan punya persiapan maksimal untuk ke sini. Beruntungnya kita, bersyukurnya kepada Allah, berbahagianya kita sebagai seorang muslim, kita punya informasi yang paling lengkap tentang bahkan kehidupan di sini, pindahnya ke sini bagaimana, di sini ada apa, lengkap sekali. Dan berbahagia sebagai seorang muslim, bangga harusnya, dan kebanggaan itu menjadikan kita punya persiapan, bukan hanya untuk dipamerkan. Silahkan Anda ya komparasikan, cari di referensi manapun, ada nggak yang cerita tentang alam kubur? Cerita aja dulu, bukan informasi valid. Ini jelas yang paling valid, yang ditunjukkan, berita gaib yang langsung Allah sampaikan, Nabi detilkan. Di mana ada orang yang bisa menyampaikan sedetil itu? Kalau bukan dari penciptanya. Di mana? Ya, Nabi Muhammad kan saat menyampaikan peristiwa tentang alam kubur belum pernah masuk kubur kan? Ya kan? Nah, itulah fungsi Nabi, itulah Rasul. Kalau manusia biasa kan mengalami dulu baru diceritakan. Mengalami sesuatu yang nggak pernah ya dialami lalu diceritakan kan mustahil bisa disampaikan. Ya kan? Nah, jadi bisa menyampaikan sesuatu dengan yakin, begitu pedenya, begitu tegasnya, jelasnya, ekspresinya sesuai. Kalau cerita tentang keadaan ahli surga, senangnya luar biasa. Kalau cerita tentang yang diazab beliau sampai ketakutan, sampai bermohon kemuliaan, sampai jangan sampai mengenai umatnya, sampai mesti waspada gitu. Itu kan nggak mungkin ada ekspresi itu kecuali mengetahui sesuatu. Nah, itulah iman babnya di situ. Berbahagianya kita dan bersyukurnya sebagai muslim, informasinya sangat lengkap dan valid. Ya, silakan. Ada nggak bab ngaji tentang alam kubur? Ya, nah, di Islam tuh ada. Makanya kapan-kapan bikin fikihnya tuh fikih kehidupan yang jelas gitu. Ya, jangan membahas sesuatu yang mungkin kita nggak ke situ. Walaupun secara umum mungkin tahu, tapi nggak harus diperdalam. Ini yang akan kita alami yang diperdalam. Ya, di dunia ngapain? Keluarkan kurikulumnya.
Nah, di alam kubur seperti apa? Keluarkan informasinya, baru terakhir kemana? Kesini ke akhirat. Nah, Al-Quran ini indah sekali alurnya. Kadang menerangkan di sini, kadang menerangkan di sini. Tapi pertama kali yang Allah sampaikan, membalik dimulai dengan di sini, dengan akhiratnya, yang abadi itu, yang sejati sifatnya. Nah, apa yang disampaikan? Kembali ke Quran surah kedua ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Keragaman surga. Surga itu tempatnya dari mana? Di level 1, ini yang sekarang kita di sini. 2, alam barzakh atau di akhirat? 3 kan? Nah, maka cara berpikir Al-Quran yang diajarkan kepada kita, kalau ingin mencapai sesuatu, balik cara berpikirnya. Tempatkan akhiratnya yang paling tinggi. Sini. Walal akhiratu khairul laka minal. Tempatkan di sini. Tempatkan surganya begini. Ya. Neraka jauhkan dulu, kan tidak ada yang pengen masuk ke situ. Ya kan? Nah, yang Al-Quran itu tampilkan surganya dulu. Nanti ini menjadi manhaj kehidupan. Nanti ada keanekaragaman di sini. Keragaman surga ini nanti mengacu kepada amalan yang telah kita bahas kemarin. Ada berapa pintu? 8 pintu surga kan? Ya. Dalilnya apa? Al-Bukhari nomor hadis. Kan sudah disampaikan kemarin. Ya. 3257 fil jannati tsamaniyatu abwaab. Di surga itu ada 8 pintu, dan pintu itu nanti akan sesuai dengan amalan kita masing-masing. Dan itu diisyaratkan di Quran nanti. Ya, contoh begini, contoh. Buka Quran surah Ar-Rahman, surah 55. Ya. Di Ar-Rahman itu kan paling viral kalimat atau ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma. Baik, itu ada 31 kali disebutkan. Nah, 16 terakhir berbicara tentang surga. 16 terakhir. 16 ini dibagi 2. 16 bagi 2 berapa? 8 jenis surga pertama, ya, kualifikasi elit, dengan jenis surga kedua masih elit juga, ya, tapi nanti ada kriteria masing-masing. Nah, dimulai dari ayat ke-46. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Coba lihat ayat 46, betul nggak? Ayat 46. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Itu nanti merespon, ya, sikap sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi ketika orang banyak terlena dengan dunia, kerja nyari dunia, belajar nyari dunia, cuman untuk pintar, jadi sesuatu, dapat ijazah, dapat kerja dunia. Dunia itu dunia. Dagang untuk dunia, cuman buat kaya, update status, ya, pamer harta, pamer ini itu dunia. Ya, kita hanya menggambarkan, ya, gambarkan gitu. Kalau salah dengan benar kan itu keputusan masing-masing, tapi ini dunia. Saat ada banyak orang yang orientasi hidupnya terlalu banyak untuk dunia, Abu Bakar As-Siddiq itu berpikir tentang bagaimana cara kepulangan saat kembali kepada Allah. Kan hidup bukan hanya di dunia. Jadi kalau dunianya kaya, di sininya nggak punya bekal, kan fakir di sini, menderita di sini. Ya, pilih mana? Kaya dunia atau miskin di kuburan? Hah? Halo? Pilih mana? Kaya dunia atau miskin di kuburan? Atau miskin dunia kaya di kuburan? Pilih mana? Saya tahu lah, udah. Pokoknya kaya dunia kaya di kuburan. Itu udah pasti tuh, ya. Tapi prinsipnya adalah ingin dapat kebahagiaan kan? Nah, saat orang-orang itu ada di antaranya fokusnya hanya dunia saja dan tahu sebetulnya akan meninggal, tahu itu. Jadi kalau ditanya pasti meninggal gak? Meninggal, tahu akan meninggal. Tapi pengetahuan tentang akan meninggal ini ironisnya tidak memberikan dampak kepada jiwanya untuk menyiapkan diri. Padahal statusnya dikenal pintar di dunianya. Coba lihat, ya, jabatannya tinggi, tapi tingginya jabatan itu tidak membuat dirinya sadar itu yang tidak berkah. Hartanya banyak, tapi banyaknya harta itu tidak membuat dirinya semakin dekat dengan Allah. Itu yang disayangkan. Ilmunya tinggi, tapi tingginya ilmu itu tidak membuat dia cerdas tentang urusan akhirat. Padahal dia tahu akan meninggal. Kasihan tuh yang seperti itu. Ya, kasihan. Jadi akhirnya apa? Akhirnya ketika sebagian manusia fokus dengan dunia, nah, Abu Bakar As-Siddiq mengarahkan dirinya untuk takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu dalam pengertian positif. Ya, dalam arti ingin menaati Allah. Ya, dalam arti takut kalau nggak sempurna seperti yang Allah inginkan, takut. Maka turunlah waliman khafa maqama rabbih orang-orang yang penghambaannya tinggi kepada Allah dan selalu ingin memastikan ibadahnya sesuai dengan ridha Allah.
Sehingga ia merasa takut kalau berada di luar kehendak Allah. Merasa takut kalau tidak sesuai dengan keinginan Allah. Merasa takut kalau bermaksiat kepada Allah. Maka Allah siapkan untuknya 2 kemuliaan surga. Oke? Maka setelah itu, fabi ayyi ala'i rabbikuma. Coba Anda teruskan itu ya dari ayat 47 hitung sampai ke kalimat wa min dunihima jannatan. Sampai 61, 62-nya wa min dunihima jannatan, 63-nya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Coba dicek tuh. Ya, sampai 61 hitung ada berapa? 47, kemudian 49, ya kan? 51, 53, 55, 57, kemudian 59, kemudian 61. Ada berapa? 8 kan? Pasti 8 itu. Ya, pasti 8. Nanti sisanya yang sampai ke bawah itu setelah wa min dunihima jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Selain surga yang itu tadi, ada yang standar untuk orang yang beramal soleh. Cuman rasa takutnya dan khusyuknya nggak seperti Abu Bakar tadi. Ya kan? Wajahnya kayak saya, kayak antum, beginilah gitu kan. Ya kan kita sekukunya Abu Bakar aja susah gitu kan. Ya, nanti wa min dunihima jannatan. Ada 2 surga lagi dengan kualifikasi yang bagus, tinggi juga. Itu kalau Anda hitung ke bawahnya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sampai akhirnya 8 juga. Coba hitung. Dari 63 ya. Ya dari 62-nya wa min dunihima jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dari situ sampai akhir, hitung pasti 8. 8 ya? Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa Al-Qur'an pun sudah mengisyaratkan sesuai dengan amalan kita. Jadi 8 ini pernah saya katakan itulah amalan pokok berkehidupan. Jadi kalau hidup tuh nggak usah jauh-jauh dari yang pokok ini. Keluarin aja yang pokoknya. Nanti ada apa saja di sini? Ada sholat. Anda boleh jadi apapun, jadi pejabat boleh. Silahkan jadi menlu, ya. Silahkan menjadi dubes. Silahkan jadi menteri, sampai ke presiden, ya, bupati, camat silahkan. Tapi sholat. Sepanjang Anda beriman, sholat. Ya, pejabat yang sholat, tuh kan? Nah ini Anda berbisnis silahkan jadi pedagang, ya kan? Jadi pebisnis, pengusaha boleh. Tapi pekerjaan Anda itu jangan sampai meninggalkan apa? Sholat. Anda kaya dari hasil bisnis, tidak sholat, kayanya dunia. Begitu selesai, fakir Anda. Gak dapat bekal saat kembali ke alam kubur. Gak percaya? Jangan dicoba. Anda kan muslim, jangan dicoba karena pasti meninggal juga kan? Saya nggak mau katakan coba aja gitu kan? Jangan dicoba. Gak percaya jangan dicoba karena pasti meninggal. Ini kan CM semua tuh, CM. Ya, colan meninggal termasuk saya juga gitu kan. Ya saya juga sama kan. Ya Anda duluan saya belakangan bisa begitu. Ya, tapi kan nggak bisa memilih. Bisa saya juga belakangan mungkin setelah Anda gitu. Nah ini. Maka ada nanti surga babus shalah. Ya dibuka dengan pintu shalah. Ada lagi puasa babur rayyan. Ya babur rayyan. Fil jannati thamaniyatu abwabin. Ya fiha babun yusamma ar-rayyan la yadkhuluhu illa as-shaimun. Di Al-Bukhari fa idza dakhaluhu ughliqa, kalau sudah masuk ditutup. Ini bab untuk yang puasa ar-rayyan. Ya ada yang puasa standar supaya kita bisa menjadi bagian dari itu. Makanya ada puasa Ramadan kan? Tapi nanti ada yang lebih daripada itu, yang Senin, Kamis, yang Ayyamul Bid. Silakan ikhtiarkan. Nah, jadi saat puasa itu bukan hanya membiasakan puasa. Ya ingat, jangan cuma dibiasakan, saya terbiasa puasa Senin Kamis. Bukan, niatnya robah untuk mendapatkan ridha Allah. Itu poinnya. Nah bahkan nanti dalam hadis lain, itu ditampakkan, dibuka pintu surga itu setiap Senin dan Kamis. Ya maksudnya peluang beramal, dibukakan itu. Dan diberikan rahmat nanti kepada orang-orang yang beriman, apalagi yang menunaikan puasa, ya. Tapi nanti tertutup bagi orang-orang yang masih kemelut di hatinya terhadap saudaranya. Ya, apalagi nanti punya 2 hati yang berbeda itu di surat Al-Ahzab surah 33 ayat 4. Ya. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Ya Allah tidak berkehendak menjadikan seorang itu punya 2 hati yang berbeda. Ya, maksudnya apa? Di depan si fulan bicara A, di belakangnya bicara B. Ketemu si fulan bicara A, ketemu orang lain bicara B. Dan yang A dengan B itu enggak sama dan berpotensi memecah di antara keduanya. Nah, itu tidak mendapatkan rahmat Allah itu. Agak kesulitan untuk berangkat ke surganya sepanjang dia belum bertaubat. Ya, makanya hati-hati, itu hadisnya sahih. Dan itu dari Quran. Makanya punya hati yang lapang itu enak dan bermohon kepada Allah. Jadi walaupun nanti ada persoalan, orang bersikap demikian, yang kita ditutup oleh Allah sehingga nggak memikirkan orang-orang itu, tertutup. Tapi nanti orang itu sebelum taubat akan terhantui dengan perasaan itu dan terus berbuat demikian sampai ia memperbaiki diri. Ya, tapi kita tidak boleh membiarkan, kita doakan dalam kebaikan sehingga masih punya peluang untuk menjadi saleh. Itulah insan beriman. Jelas ya? Sehingga perkataannya baik, hatinya baik, pikirannya baik, dan jalannya baik. Paham? Halo, paham? Ini
puasa, apalagi nanti sedekah. Ya. Ada bab dengan harta, ada bab dengan ilmu, ada bab dengan barang, pakaian, materi, ya, makanan, silakan. Tapi niatnya begini, niatkannya untuk mendapatkan ridha Allah. Nanti saat pulang ditampakkan, nanti kita bacakan hadisnya. Saya akan bicara dengan Quran, hadis. Yang paling otentik, sehingga Anda nggak bisa nyoal. Nggak benar itu Ustaz. Ya, Anda nyalahkan Nabi. Hadis. Nggak bisa. Bukan hadis hidayat, hadis lagi. Ya. Setelah itu ada apa lagi? Babul jihad. Ya, ada jihad. Nanti banyak sekali jihad. Ya. Nanti ada banyak. Ada tentang Darussalam, menebar perdamaian, ya, menyampaikan kebaikan-kebaikan, menjadi misalnya orang-orang yang meluruskan sengketa dalam kebaikan supaya nyatu kembali. Itu nanti ada babnya sendiri. Jadi intinya apa? Intinya Quran memberikan bimbingan kehidupan dari profesi apapun yang mampu kita kerjakan. Anda mahasiswa bisa masuk lewat pintu apa saja. Sholat, masa mahasiswa nggak sholat? Ya kan? Puasa bisa dilakukan. Saya kasih rahasia ya. Ini antara kita aja di sini. Ya. Semakin tinggi Anda meningkatkan takwa, semakin pintar Anda. Dan kepintarannya nggak ada batas. Ya. Jadi pintar itu nanti, ada pintar yang sejati, ada pintar yang ikhtiari diusahakan. Pintar yang ikhtiari itu ranahnya ini akal. Itu yang Anda belajar, baca, ya, memperbanyak referensi, diskusi, mematangkan lewat latihan, hitungan dan sebagainya. Itu akal. Dan semua punya kadar yang serupa, nggak ada orang bodoh. Manusia bodoh itu cuma di lagu, ya, cuma di lagu itu, ya, nggak ada. Semua manusia tercipta dengan kemampuan yang luar biasa, diciptakan dengan potensi pintar yang tinggi. Jangan lihat fisik loh, hati-hati, jangan lihat fisik, ya, karena sepanjang kita punya keyakinan, Anda mau belajar, pasti Anda pintar. Tapi nanti ada pendorong yang ini yang paling hakiki, yang menggerakkan akal untuk mudah menangkap segala hal. Dan Allah bahkan tidak memberi batas dalam pengetahuan sepanjang itu bermaslahat. Dan itu sumbernya di qalbu di sini. Makanya dulu orang tua kita, para ulama kita memulainya itu dengan membersihkan ini, melatih ini dulu. Dengan apa? Dengan sholat, dengan Quran. Orang tuanya sedekah, diniatkannya untuk itu. Ya, orang tuanya meningkatkan kesolehan, banyak berdoa kepada Allah, barokahnya sampai ke anak. Kalau nanti nggak nyampe ke anak, ke cucu, nyambung. Nah, nanti dengan terbuka keadaan hati itu, baru ilmu masuk, ilmu datang. Itu yang dimaksud min ladunna ilma, ilmu yang Allah tanamkan. Ya, nah itu peningkatan itu datangnya lewat takwa. Dari mana ayatnya? Al-Baqarah ayat 282 di ujungnya. Kita kan baru 25 kan? Ya, ayat terpanjang di Quran, Quran surah kedua ayat 282. Lihat ujung ayatnya paling kiri sebelah bawah. Ya, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah dan Allah akan berkenan menambahkan dan mengajarkan pengetahuan kepada Anda tanpa batas. Makanya orang dulu itu mulai dengan Quran. Menghafal Quran, sholat tidak tinggal, tambah tahajud, tambah duha. Ya, dan rata-rata mereka ketika akan menemukan sesuatu itu saat mengkaji Quran atau selesai menunaikan sholat. Ya, beda kan? Antum kehilangan kunci ketemunya saat sholat kan? Halo? Kan? Jadi mereka tuh menemukan sesuatu tuh yang maslahah gitu. Setelah itu dapat ridha Allah, ketemu mudah jalan, dapat solusi. Itu poinnya. Coba dari sekarang. Saya pernah berusaha mencoba untuk seperti itu gitu, mengikuti dan berkahnya dapat berkahnya. Ya. Nah ini poinnya nih. Jadi turunkan semua ini menjadi amalan, pertahankan passion apapun yang dipilih. Jadi cara kita membangun kurikulum tuh begini, surganya dulu. Nih mau kemana nih ke atasnya? Ini yang dijadikan acuan. Baru turunkan ke bawah. Dibalik sih silahkan aja, tapi idealnya begini. Idealnya sama dengan begini. Orang kalau mau sekolah, ya kadang kan ada yang mulai dari bawah kan, KB, ya kemudian TK, TKA, TKB, SD, ya kemudian SMP, SMA, baru ke kampus kan S1, S2, S3 ke atas. Pertanyaannya mau jadi apa? Kan ada yang penting sekolah dulu kan, baru ke atas nyari kan. Nah idealnya dibalik dulu. Saya kalau ngasih pelatihan, ya ke institusi pendidikan atau ke anak-anak atau apa, kumpulkan terutama para guru, itu dibalik. Ini mau jadi apa orang tua anaknya ini mau jadi apa? Kalau kita ngaji fikih Quran, orang tua itu diminta oleh Al-Quran, Allah langsung minta anaknya tuh arahkan mau jadi apa dulu, disiapkan. Bahkan sejak istri itu mengandung, disiapkan ini anak mau kemana. Coba buka surah ketiga, surah Ali Imran itu, ya di ayat ke-35. Imran dengan Hannah menikah, kan Hannah kan mengandung, ya kan? Itu sudah di kandungan, Hannah itu sudah menyiapkan anaknya ini akan diarahkan ke sini. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu ma laka ma fi batni muharrara. Nah ini kalimatnya.
Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka sami'an. Baik. Itu poinnya. Jadi dari sejak dalam kandungan itu tadi siapkan, ya Allah saya bernazar anak saya ini saya inginkan nanti untuk mendekat kepadamu. Yang ini saya siapkan jadi ahli ibadah. Kalau bahasa kita saya pengen yang ini jadi ahli tafsir. Ini menjadi ahli hadis. Saya pengen yang ini jadi dokter tapi penghafal Quran. Saya pengen yang ini nanti jadi pilot misalnya tapi yang menghafal Quran. Gitu. Jadi kebanggaan ayahnya saat naik pesawat, anaknya yang mengemudikan, tapi saat bersamaan dia bisa murajaah bersama anak. Coba pernah nggak membayangkan kenikmatan begitu? Hah? Ya, bapak ibu, anaknya di dokter, bapaknya sakit dirawat anaknya. Ya begitu datang ke tempat anak, Quran sedang berputar. Ya, kemudian di situ itu masya Allah itu luar biasa. Kadang-kadang baru datang udah sembuh. Ya, udah tenang, udah nyaman gitu. Apa nggak mengharapkan kenikmatan seperti itu? Disiapkan. Jadi nanti dari penyiapan itu baru dibentuk kurikulum. Ya, sampai terus apa yang harus ditempuh. Makanya ketika disiapkan demikian, maka mulai melihat yang merawat Nabi Zakaria, dibikinkan tempatnya mihrab. Ketika semua itu disiapkan, diusahakan, sudah tawakal. Ketika tawakal turun rahmat Allah. Lihat ayat ke-37-nya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffaraha Zakaria. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Begitu caranya. Begitu lahir diberi nama. Namanya sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Makanya nama itu doa. Contoh, Anda ingin anak jadi misalnya penafsir Quran, beri nama misalnya Muhammad Mufassirul Quran, Muhammad Ahlul Quran, Muhammad Hamilul Quran. Saya pengen dia fikih ya di bidang keislaman, namai Muhammad Faqihul Islam. Bisa. Saya pengen dia perempuan yang pecinta Nabi, beri nama misalnya siapa, misalnya Aisyah Habibatul Mustafa. Ya, saya beri nama anak saya yang kedua Amelia Habibatul Mustafa. Jadi yang pertama kita harapkan senang Quran, yang kedua pecinta hadis, cinta sunnah, dekat dengan Nabi. Gitu. Jadi kita dekatkan itu lewat nama itu, nanti siapkan gurunya, siapkan tempatnya. Mihrab itu kita artikan sekarang dengan apa? Dengan tempat pembelajaran dia yang mendekatkan dia dengan Allah. Anda mau jadi apa anaknya sekarang? Ya, cita-cita jadi A, maka masukkan ke sekolah yang mendekatkan dia dengan cita-cita itu. Cari guru-guru yang benar, itulah yang digambarkan dengan Nabi Zakaria tadi. Itu dikeluarkan, maka jadi di ujungnya. Jangan sampai kuliah, ngambil jurusan hukum, begitu lulus ngajar fisika. Salah sih tidak salah, tidak. Cuman kan apa yang Anda pelajari di awal, ini nggak nyambung dengan di ujung kan? Walaupun akhirnya terpaksa disambungkan juga gitu kan? Ya, tapi kalau ideal yang bisa kita dapatkan, ujungnya tarik, gitu, tarik ke bawah. Ya, itulah kurikulum hidup. Jadi kalau kita turunkan lagi, naik ke sini. Ini kan pengennya ke surga nih, pulangnya ke sini kan? Ya, pengennya ke surga kan? Halo? Iya, pengennya ke sini kan? Nah, kalau pengen ke surga, maka pasang tingkat paling atas, jadikan kurikulum hidup nih, saya pengen ke surga. Nah, sekarang pintunya mau lewat mana? Itu. Ini surga tingkat yang mana? Anda misalnya tingkatkan, kalau kita ngambil saran Nabi, kalau Anda berdoa, mintalah Firdaus, was'alul Firdaus. Ya, minta surga Firdaus. Nanti pelajari karakteristik penghuni surga Firdaus itu apa? Misal di Quran surah ke-23 Al-Mu'minun ayat 1 sampai 9 itu misal. Kan surah 23 ayat 1 sampai 9. Kalau mau sampai 11 juga boleh. Sampai ke persiapan dari janin, kan? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Terus sampai Anda temukan kalimat ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Ada orang-orang calon penghuni surga Firdaus yang mewarisi surga Firdaus sedang beraktivitas di bumi. Nah, Anda masuk ke ayat itu, jangan cuma dibaca dapat pahala betul, tapi diamalkan menjadi titian. Ya, titian dan raihan yang bisa kita inginkan. Jadi jadikan ayat itu sebagai pedoman hidup. Dibaca tuh pahala datang, tapi diamalkan jadi harapan, jadi ikhtiar. Maka itu dikeluarkan sebagai kurikulum hidup, apapun profesi Anda. Misal, level surga biasa, pintunya pintu sholat. Dengan sholat, insya Allah masuk surga. Surga Firdaus, sholatnya khusyuk. Alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Silahkan jadi pelajar, jadi pengajar, jadi arsitek, jadi pilot, jadi pejabat, jadi diplomat, jadi birokrat. Cuman kalau sholat, pengen masuk ke surga Firdaus, sholatnya yang khusyuk. Latihan. Alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Kalau penghuni surga Firdaus itu nggak pernah mengerjakan kegiatan kecuali yang bermanfaat semuanya. Kalau bicara yang manfaat, melihat yang manfaat, mendengar yang bermanfaat, bergaul dengan orang-orang yang mendatangkan manfaat, ya, bekerja di tempat yang bermanfaat. Nah, mulai sekarang berlatih.
Semua apa yang dibicarakan punya manfaat. Yang dilihat itu ada manfaatnya. Yang didengar yang bermanfaat. Kalau belajar yang ada manfaatnya. Bekerja yang melahirkan manfaat. Latihan itu dan niatkan untuk mendapatkan ridha Allah. Maka dicatat. Ini maksudnya. Jadi dari sini turunkan jadi kurikulum kehidupan. Masuk ke bab dunianya di sini. Tuh. Jelas. Nanti apapun dari sini turunkan ke sini. Turunkan. Nah, inilah yang menjadi ikhtiar kita di sini. Ini ikhtiarnya di sini. Ikhtiar. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum. Silakan berikhtiar, beramal semaksimal mungkin. Nanti akan ditinjau, dilihat oleh Allah. Diberikan nilai. Akhirnya nanti begitu selesai kehidupan di sini ditampakkanlah hasilnya itu. Sejauh mana kita berikhtiar, disitulah kita mendapatkan rahmat Allah. Maka disinilah yang dimaksudkan saat akan masuk ke alam yang sini. Saat akan masuk ke waiting room itu di alam barzakh, di alam kuburnya, maka ditampakkanlah kemudian kalimatnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan. Nah, radiyah itu dari Allah, meridai. Mardiyah itu amalan kita yang sudah dikerjakan. Dikata Allah dikonfirmasi nih. Itu berdasarkan niat ya. Ingat, innamal a'malu bin. Ya, kalau niatnya benar, makanya tadi saya katakan dari awal perbaiki niatnya sebelum masuk majelis ilmu, saat berangkat. Kalau niat kita benar, hati-hati. Kelihatannya sama-sama sholat. Tapi yang mendapatkan ridha Allah itu bergantung niat. Apakah benar niat sholatnya karena Allah? Atau karena ingin dilihat pimpinan? Benar nggak niatnya karena Allah? Atau karena ingin ketahuan sama teman bahwa saya pun bisa khusyuk? Karena ada orang-orang yang sholatnya bukan ingin dilihat Allah, tapi ingin dilihat makhluk. Amal soleh yang ingin dilihat Allah itu ihsan. Amal soleh yang ingin dilihat makhluk itu riya namanya. Sekalipun amal itu soleh. Saat dikerjakan, tapi tidak menjadi soleh, hilang solehnya dengan riyanya. Ya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kenapa sahun? Alladzina hum yura'un. Yura'un itu riya. Ini persoalan. Paham? Maka ini yang kita usahakan sekarang. Nah, nanti ketika dikonfirmasi di sini ditampakkan adalah kenikmatannya itu diberikan, tapi bahagianya kita hanya dalam Islam. Yang bahkan sebelum wafatnya diperjelas ini kurikulumnya. Surganya di mana, yang paling standar surga nikmatnya seperti apa, Firdaus bagaimana, surga Aden bagaimana, ditampakkan saja jadi motivasi. Dari motivasi itu kita bikin kurikulum hidup. Tunggu aja sampai meninggal. Sabar. Itu aja pertahankan. Ya, meninggal, nggak capek lagi. Di sini udah nggak ada sholat lagi di alam kubur. Ya, terlampau soleh kalau di sini masih pengen tahajud ya. Masuk alam kubur masih pengen tahajud, ini terlampau soleh. Udah, ini cuma di sini aja sebentar. Ya, sabar. Bangun malam sabar. Salat duha sabar. Ya, 5 waktu sabar. Sampai meninggal. Ya, dan jangan takut meninggal. Jangan takut. Orang takut meninggal itu artinya orang yang masih minim bekal. Ya, pintu surga itu kematian. Pintunya di sini. Mau ke surga? Mau meninggal? Oh kan, udah berubah kan? Ya, pengen ke surga, gak pengen masuk pintunya kan aneh tuh. Ya. Ya, pintu surga itu pintunya kematian, alamnya barzakh. Jadi yang pengen ke sini harus lewat sini dulu. Pengen ke surga, pengen meninggal. Oh, gimana? Ya, cuman 2 yang menyebabkan orang takut mati itu. Ya, cuman 2. Yang satu hubbud dunya. Ya, karena terlalu terikat dengan dunia. Hati-hati, terikat dengan dunia. Yang kedua, maksiat, banyak dosa. Makanya takut kematian. Nanti takut mati dengan dunia itu bergabung jadi wahan namanya, jadi penyakit. Ya, wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya hati-hati. Ya, kalau sudah kita paham tentang hakikat kehidupan, kita kapan aja dipanggil siapa aja. Jadi kita kan tinggal nunggu pulang. Kan udah dapat vonis semua. Vonis kematian kan udah dapat semua nih. Ya, hakim yang paling agung sudah memvonis kita ya dengan hukuman mati. Artinya kita akan meninggal. Udah dapat vonis. Dan jangan lihat usia. Bapak itu kayaknya duluan tuh. Ya, udah bau tanah kayaknya. Itu bau tanah, Anda bau kuburan. Jadi kita udah tervonis semua. Tinggal kita siap-siap. Hidup tuh begitu, harus paham begitu. Kita udah tervonis. Vonisnya vonis mati. Yang memberikan vonis adalah hakim dari segala hakim. Dan vonis itu diberikan untuk memberikan kenikmatan. Karena lewat jalur kematian itu kita mendapatkan ini yang dijanjikan. Dan semuanya akan meninggal. Makanya harus cerdas dalam berkehidupan. Siapkan ininya. Nanti begitu kita sudah akan sampai ke sini, diinfokan dulu untuk menjadi kurikulum hidup, bukan untuk sekedar bacaan. Dibaca dapat pahala betul, tapi gak jadi motivasi. Ya, maka apa di antara informasi yang disampaikan supaya kita termotivasi? Yang paling standar aja. Kita belum bicara Firdaus.
Yang paling standar itulah Al-Baqarah ayat 25. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi tasyabiha. Jangan berhenti sampai di sini. Kalau sampai sini Anda jomblo seumur hidup yang sejati sampai ke surga. Ya kan? Tapi harus punya pasangan. Walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Ini surga yang paling standar. Bagaimana standar kenikmatannya? Kita baca hadisnya. Ini kitab hadis yang saya bawa sehingga tafsirnya langsung dari keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya hari ini nggak bawa langsung kitab-kitab tafsir tapi langsung hadis. Saya bawa Sahih Al-Bukhari. Ya, Sahih Al-Bukhari. Kita terangkan tentang ini kitabnya Kitab Badul Khalqi. Ya, tema yang ke-59. Jadi di Al-Bukhari itu ada 97 tema. Nah, itu kurikulum hidup. Kalau kami ngaji untuk disampaikan, lalu dipilih dipraktekkan, antum cukup ambil 1-2 bab. Antum apa nih kegiatannya? Pebisnis, buka Kitabul Buyu'. Ya, bab topik tentang bisnis keluarin itu aja. Enggak usah jauh-jauh. Ya, nanti yang lainnya yang pokok, yang sholat, yang zakat. Antum bisnis buat apa? Buat kaya. Ketinggalan antum, yang belum beriman pun kaya juga. Orang Islam itu berbisnis untuk bisa zakat, untuk bisa infak, bisa sedekah, bisa membahagiakan orang tua, membahagiakan kerabat, tetangga. Itu misi orang Islam tuh begitu. Jadi apa yang didapatkan punya maslahat. Makanya beruntung di negara itu yang banyak orang Islamnya pasti baik. Pasti baik itu. Ya, antum berbisnis buat begitu. Kalau antum berbisnis supaya jadi kaya, salah niat antum. Ketinggalan, dipertanyakan iman antum di mana? Ada iman enggak di situ? Itu yang membedakan iman dengan yang belum punya iman. Antum cari ilmu, kuliah itu di kampus-kampus buat apa antum? Buat jadi pintar. Kalau cuma pintar tuh yang belum beriman sudah dapat Nobel. Antum namanya Nobel belum dapat tuh kan? Ya, tapi kalau cuma pengen dapat Nobel, iman antum dipertanyakan. Nobel antum tuh akhirat tuh, akhi. Apa manfaatnya antum? Ilmu itu buat antum mendekatkan kepada Allah enggak? Tuh apa belajar gelar tinggi-tinggi kalau enggak kenal Allah? Anda belajar tinggi-tinggi sampai keluar tapi enggak kenal Allah, manfaatnya apa? Enggak dibawa pulang. Kan pertanyaan pertama di alam kubur itu bukan tentang bagaimana gelarmu. Marut batuka, apa gelar ente saat kuliah itu? Nggak ditanya. Pertanyaan pertama, man rabbuka? Ya, man rabbuka? Anda apalin dari sekarang pertanyaan alam kubur, man rabbuka? Maka kita buka, man rasuluka? Tapi Anda nggak pernah mengamalkan itu dan cari ilmu mendekatkan kepada itu, nggak bisa jawab. Bisa jawab, keluh lidahnya. Sama dengan Anda nggak pernah belajar matematika, ditanya rumus matematika, kan au kan? Ya, nggak pernah belajar fisika, ditanya rumus fisika, nggak bisa jawab. Oh, fisika itu apa rumusnya gaya dengan tekanan? Oh, itu seperti cinta. Jadi, mana-mana nggak nyambung. Getaran gaya itu nggak bisa. Kalau Anda mendekatkan kepada itu, ilmunya dapat, jalannya pun dapat. Paham ya? Nah, sekarang kita kembalikan. Jadi apapun yang kita pelajari, titik akhirnya, end game-nya itu adalah mendekatkan kita dengan Allah, mengenalkan kita pada hakikat berkehidupan. Dan dunianya itu gak akan tertinggal, tetap jadi. Dapat. Dan gak akan tanggung ke puncak yang tertinggi. Apakah Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, ketika memilih passionnya itu bisnis, apakah mereka tidak kaya? Kaya. Dan hartanya melimpah, tapi masuk surga juga. Dan sangat kenal dengan Allah, makanya tahajudnya sampai khatam Al-Qur'an. Ya, orang sekarang kalau mau hitung kekayaannya nggak seperti kekayaan mereka. Dan dahsyatnya mereka itu, kekayaannya itu digunakan untuk ibadah. Ya, menariknya begini, saya nggak bilang aneh, karena bagi orang Islam itu nggak aneh ini. Nggak aneh. Kekayaan makin nambah terus, makin kaya, padahal dipakainya apa? Dipakainya buat nyantunin orang, buat zakat, buat infak, tapi nambah terus. Allah itu kalau sudah ya menetapkan pada seorang hamba dengan imannya bisa mengatur sesuatu dan dia ingin apa diberikan sepenuhnya. Pengen ilmu dikasih yang banyak. Supaya apa? Dengan ilmunya jadi ibadah. Jadi banyaknya dengan ilmunya ibadah. Ya. Kalau dia pengen dengan harta dan iman sudah kuat, diberi nanti banyak. Supaya bisa mengolah itu menjadi ibadah. Ya, jadi yang diperbaiki oleh antum kalau ingin memilih passion di bisnis, ntar kita ngaji tuh, kita turunin tuh babnya. Ntar kalau sudah agak kondusif ini, beberapa bangunan sudah baik di pesantren, alhamdulillah hari ini sudah naik baja tuh buat masjid. Insyaallah Ramadan itu lantai pertama selesai, nanti ada kelas-kelas kita mulai pelan-pelan. Nanti kita turunkan tuh. Ya, itu bab akidah itu penting. Tapi kalau akidahnya nggak kuat, gimana bisa ninggalkan riba? Sogok menyogok, korupsi dan sebagainya. Ini kalau akidah itu kuat, diikutin benar jadi antum. Ya. Karena sebagian Yahudi itu mengambil dari Islam kok, lalu dipraktekkan, kaya mereka cuma ditutup Islamnya, lalu dipertahankan nilai monopolinya, balik lagi gitu. Ya kalau mau jujur silakan riset. Ya, antum pengen kedudukan, ikutin. Ini ada babnya nih. Kita boleh emarah misalnya. Nanti ada di bab-bab yang lain, bagaimana menata diri menjadi lebih baik, lebih kuat, ya, membentuk pasukan yang lebih kuat, yang hebat dan sebagainya. Itu luar biasa.
Itu akidah itu sangat luar biasa. Jadi saya bacakan ya bagaimana kisah seorang sahabat tuh ketika sudah masuk Islam berubah total. 180 derajat itu berubah. Berubahnya lebih baik dan semangat. Itu poinnya. Nah, itu yang kita turunkan. Nah, sekarang apa yang dimaksudkan di sini? Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Topik yang ke-59, subtopik yang ke-8. Babu ma jaa fi sifatil jannati wa annaha makhluqah. Ya, subtopik tentang gambaran tentang surga. Dan surga itu makhluk, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala qala Abu al-Aliyati. Imam Abu al-Aliyah menyampaikan mutahharah, yang dimaksud dengan kata mutahharah di Al-Baqarah ayat 25, ya. Walahum fiha azwajum mutahharah. Yang dimaksud minal haidhi wal bauli wal buzaqi. Jadi akan diberikan, dianugerahkan pasangan-pasangan di surga itu yang tidak ada haid lagi. Ya. Kemudian tidak ada apa lagi? Tidak ada mohon maaf ya, kayak keperluan untuk toileting. Ya, semua ini nggak ada lagi, pipis nggak ada lagi. Ya, buang air kecil, buang air besar, bahkan meludah pun nggak ada. Ya, kok bisa begitu? Nggak usah tanya, masuk aja lu ke situ. Kan kita udah sepakat di awal, hukum setiap tempat itu beda. Ya kan Allah tuh maha kuasa atas segala hal. Jangan samakan sifat akhirat dengan dunia yang nggak nggak sama. Ya, jaka sembung main layangan nggak nyambung ya gitu. Iya, nggak sama. Kan tadi kita udah sepakat di awal. Saya kan bangun logikanya dulu dari awal. Islam itu kan agama yang paling logis. Ya, di sini aja dengan di tempat lain hukum berbeda. Indonesia dengan Singapura nggak sama, dengan Malaysia berbeda. Maka jangan pernah samakan antara dunia dengan alam kubur, apalagi akhirat. Di dunia masih ke toilet. Ya, di akhirat nggak ada lagi. Selesai. Nah, kita itu mulai dengan bab iman, harus yakin. Kalau ragu dipertanyakan imannya. Nanti pembuktiannya saat kembali. Sekarang itu masih ilmu yakin, ilmu yang harus diyakini. Nanti begitu akan masuk, ainul yakin, lihat sendiri. Ya, nanti kalau sudah masuk, hakul yakin, dialami sendiri. Sekarang ilmu yakin. Ilmunya harus diyakinin karena yang nyampaikan langsung Allah melalui Rasulullah SAW di hadis. Jelas gak? Nah, itu babnya bab keyakinan. Yakin dulu, begitu udah yakin, kita kejar. Ya, dan gak ada ruginya. Gak ada ruginya, yang gak yakin meninggal juga kok. Ya kan? Kalau kita dapat, benar kan yang kita yakini? Ya kan? Kalau nggak dapat, mustahil. Mustahil, itu keyakinan namanya. Itu keyakinan. Ya kalau yang nggak yakin, ya nggak yakin, nggak ngerjain apa-apa. Jadi kalau mendapatkan sesuatu yang apa yang kita yakini benar, mereka nggak dapat apa-apa. Ya. Dan nggak ada yang diyakini karena nggak tahu kan setelah kematian itu ada apa. Kenapa sedih begini wajahnya? Jelas ya? Jelas. Nah, yang pertama, orang-orang yang masuk surga diapresiasi oleh Allah. Semua punya pasangan-pasangan. Ya, azwaj itu yang menyempurnakan, indah. Nanti detailnya di ayat-ayat lain. Ya, kalau perempuan nanti mendapatkan pangeran-pangeran surga, wajahnya Masya Allah. Nanti yang sudah berpasangan di dunia dipertemukan lagi sepanjang semuanya beriman. Ya, yang laki-laki dengan perempuan dimudahkan lagi, diindahkan lagi. Makanya kan ibu, bu. Ah, ya berarti Bekasi. Kalau di Sumatera Barat, katanya. Assalamualaikum di Sumatera. Baik. Jadi nanti pernah dengar kisah viral? Seorang nenek-nenek datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, "Obi ma'ana wa kama qalat aina ana fil jannah?" Di mana aku posisinya di surga? Kata Nabi, "Ma kunti fil jannah wa bima ma'na kama qala Rasul." Enggak ada nenek di surga. Nangis kan? Ya, Anda bayangkan saya udah ibadah sampai nenek-nenek enggak masuk surga gitu kan? Bayangkan begitu. Apa jadi nenek? Kan ketemu Umar begitu. Nabi, kenapa nek katanya tuh? Nah, saya tuh ke Nabi ditanya, ya, aina ana fil jannah. Nanti kalau saya di surga, saya di mana? Ya jawab Nabi, ma kunti fil jannah. Nenek enggak ada di surga. Kan? Umar ketawa, ente ketawa lagi nih kan, bahasa kita kan begitu gitu. Emang betul kata Nabi, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar kata Nabi. Benar gimana katanya? Bahasa kita aja kan begitu. Saya ibadah sampai jadi nenek-nenek, tapi habis masuk surga. Ya kata Umar, bukan begitu pemahamannya. Maksud Nabi adalah saat nanti kembali ke akhirat, masuk surga, muda kembali. Nggak ada yang seperti penampilan nenek atau kakek. Wah, itu saking senangnya lompat. Bagian. Jadi berubah. Nah, cantik kembali, kemudian juga yang laki-lakinya ganteng lagi. Nanti kalau udah menikah di dunia sama-sama beriman, dipasangkan lagi bu di akhirat. Nanti babnya itu detil, ada bab detilnya sendiri. Ya, nah kemudian kalau nanti yang belum menikah, meninggal dan sebagainya, ya nanti ada pasangannya juga. Bidadari-bidadari yang berkilauan, pandangannya nggak seperti yang sekarang antum gambarkan, antum lamunkan sekarang, nggak seperti itu. Jauh dari itu. Jauh. Antum mau ngelamun sampai kiamat kurang 2 hari nggak bisa. Nggak sama. Nanti babnya ada di sini, saya bacakan. Ya, Nabi itu sudah mengantisipasi sejak awal, ya, supaya nggak banyak melamun gitu, ya. Makanya apa yang disampaikan di Quran, di hadis bukan fiksi. Anda merefleksikan, menggambarkan, tapi ditolak. Bukan seperti itu, lebih indah dari apa yang Anda gambarkan. Makanya nggak bisa disebut fiksi. Ya, walaupun terfiksikan dalam gambaran kita, tapi nggak bisa kita samakan seperti itu.
Dan ini bukan fiksi sifatnya. Quran, hadis itu bukan, ini realita. Tapi tampaknya menjadi ainul yakin dilihat, hakul yakin disaksikan, dialami sendiri nanti. Sekarang diberi infonya. Supaya kita penasaran. Nggak seperti yang kita lihat, nggak seperti yang kita dengar, yang nggak seperti yang kita pikirkan. Lalu bagaimana? Nah, itu motivasi supaya kita mendapatkan itu. Jelas ya? Halo, jelas? Baik, alhamdulillah. Ya. Nah. Baik, nanti bab detailnya nanti ada. Bagaimana Ustaz kalau saya mengharapkan menikah dengan si fulan tapi tiba-tiba nggak tercapai, apakah di surga nanti? Nanti. Ya, baik ya. Nah, nanti kita lihat nanti. Ada babnya sendiri. Bahkan nanti makanya kalau ngaji atau baca benar-benar yang bermanfaat. Jangan baca-baca yang nggak jelas. Dulu saya waktu kecil bacaan saya itu tentang tabiin, kisah orang-orang soleh apa gitu kan. Ada yang termotivasi sampai ditunggu bidadari surganya saat dia berjihad. Ada yang begitu. Ya. Nah, jihad itu jangan dipersempit juga babnya. Ada banyak hal bab gitu. Berbuat baik pada orang tua bagian dari jihad. Menyayangi orang tua yang sudah sepuh itu bagian dari jihad. Orang tua merawat anak bagian dari jihad. Kalau negara kita memanggil, ya, ada konteks yang dibenarkan, ulama kita berfatwa, negara kita memanggil, kita keluar niatkan sebagai ibadah kepada Allah, itu juga bab jihad. Ya, jadi nanti babnya sangat-sangat detail sekali di situ, ya. Kemudian kullama ruziqu. Nah, ini kullama ruziqu minha min thamaratir rizq. Apa maksudnya? Utu bi syai'in thumma utu bi akhara. Jadi selalu diberi. Kullama itu sesuatu yang terus diberikan, enggak berhenti. Enggak berhenti, itu kullama namanya. Ada qallama, ada kullama, ada kaf, ada qaf. Ya, kalau qaf hampir enggak sama sekali. Qallama ta'ti ilayya. Kamu tuh kayaknya jarang datang ke tempat saya. Nah, qallama ta'ti ilayya, kayaknya kamu jarang datang, maksudnya enggak pernah. Itu pakai qaf. Tapi kalau pakai kaf, kullama itu setiap waktu terus. Jadi abis ini datang yang lain, abis datang yang lain, kan? Kalau antum kan kepikiran sekarang kenyang mau ke toilet kan? Kan di surga nggak ada toilet lagi, nggak ada toileting. Ya, nggak ada buang air kecil, buang air besar, nggak ada meludah. Jadi enak aja makanan matang, masuk semua, masuk. Ini nggak berhenti nikmatnya. Di surga tuh nikmat terus. Udah selesai capeknya sekarang. Udah. Makanya saya katakan ya, masuk surga nanti, ya udah nggak usah kepikiran tahajud, kepikiran puasa lagi, semua udah tinggal kenikmatan semua, nikmat. Cepat meninggal deh. Cepat meninggal kalau sesuai ajal. Sesuai ajal. Udah kalau udah seperti itu tinggal nunggu kenikmatan aja. Dari itu mantap, harus mantap kita ya, kapan aja. Mau meninggal malam ini? harus mantap. Ya, beramal aja tunggu sampai ajal tiba. Jangan takut. Ya, jangan takut. Bahagia kita menyebut kematian, mau bertemu dengan Allah. Itu dengan Allah, enggak pernah lihat terus mau ketemu, Masya Allah. Anda enggak pernah ketemu anak puluhan tahun, terus mau ketemu. Anak mau landing di bandara, udah kuliah puluhan tahun di luar enggak pernah pulang 25 tahun. Bapak Ibu dikabarin besok jam 7 mendarat di Soekarno-Hatta. Kira-kira ke bandara datang jam berapa? Habis kajian ini langsung berangkat nginep di sana. Kan nggak pernah lihat kan? Kita nggak pernah ketemu Allah, akhi. Belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Ya, orang tuh rindu gitu. Dan pembukanya kan gerbangnya kematian. Masya Allah kalau udah itu datang, alhamdulillah. Nah, siapkan dari sekarang beramal yang enak, yang baik. Kadang-kadang kita tuh cuma buru ngelihat orang-orang soleh tuh pulang bawa amal baik, ya. Tapi juga harus waspada, karena setan kan mengintai terus. Setan tuh pengintai yang luar biasa, nggak akan pernah tenang dia kalau sebelum kita, jangan kita lah, sebelum seorang berbuat maksiat itu. Ya. Nah itu kullama diberikan terus kenikmatan. Jadi nggak putus, nikmat surga tuh nggak putus. Jadi jangan takut. Ya. Antum istiqamah aja, nggak usah dengar bicara orang untuk maksiat. Allah pasti akan cukupkan rezeki. Ya, rezeki itu nggak ada yang membuat kita sengsara, tuh nggak ada. Hanya manusia sendiri dengan nafsunya yang menilai dirinya miskin. Padahal rezeki yang Allah berikan itu cukup. Kalau kita qanaah itu cukup. Ikhtiar aja, nanti Allah cukupkan. Ya. Tapi kalau dipaksa untuk berbuat lebih daripada itu dan bergeser kepada garis maksiat, nanti berkah turun. Ya, takutlah pada saat dikerjakan itu mau tiba. Itu yang harus dipikirkan. Ya, nanti kalau sudah selesai meninggal, gelarnya sama semua. Ya, almarhum. Udah, nggak ada lagi status dunia di situ. Dunia kan berhenti di luar. Ke dalam udah beda. Ya. Kemudian qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Nah, sampai begini wa utubihi mutasyabiha. Sampai ada orang saking diberikan nikmatnya dia berkata, ini kan yang tadi baru dikasih, ini baru dikasih. Jadi kasih lagi. Menariknya begini, ada ini yang standar ya, surga yang paling standar. Yang paling standar, yang paling biasa. Itu diberikan dari buah saja, dari buahnya saja. Itu warnanya ada yang warnanya sama semua. Jadi hijau, dikasih hijau lagi. Sehingga seakan-akan ini kan baru dikasih tadi yang ini, kok dikasih lagi, tapi ketika dinikmatin rasanya antara satu dengan yang selanjutnya beda semua. Itu. Jadi bentuknya seperti serupa, warnanya seakan sama, wa utubihi mutasyabiha, diberikan yang serupa.
Ya, tapi ternyata setiap dinikmati rasanya beda dengan yang sebelumnya. Itu keindahannya. Itu tafsir yang paling populer. Ya, yang paling populer. Jadi wa utubihi mutasyabiha, diberikan yang serupa. Jadi warna yang serupa, bentuk yang serupa. Jadi ada buah nih, petik dekat ya. Ya. Ada lagi yang dikasihkan. Diambil, kasih, diambil, kasih. Begitu mau dimakan, wah, ini kok mirip makan? Beda. Jadi yang selanjutnya beda, selanjutnya beda, selanjutnya beda. Ada lagi pemahaman, diberikan apa yang pernah ia harap-harapkan saat di dunia. Ya, jadi pas mau kajian, wah melihat nasi goreng kayaknya enak gitu kan. Tek, nasi gorengnya tek, tapi di hatinya kan tok, gitu. Berharap, habis kajian insya Allah lah, gitu ya, saya mau ngejar kajian dulu, nanti habis itu baru. Ya, begitu selesai kajian, lihat habis. Pikir tuh, jalan sampai gerbang mikirin, aduh nasi goreng kan meninggal. Gitu. Bisa, meninggal tuh. Jadi begitu dia masuk surga, dia ingat tuh pikiran nasi goreng kan PTM gitu. Wa utubuhu mutasyabiha, diberikan yang persis yang seperti dia pikirkan. Jadi ketika terpikir, celing ada. Anda nggak usah takut sama dunia tuh, nggak usah takut. Nanti kalau rezeki kita diberikan di dunia dapat, rezeki kita di akhirat ditampilkan seperti apa yang kita harapkan. Jelas? Wah, dan itu bukan menyendiri, dikelilingi oleh yang paling indah, yang nanti menjadi pelayan-pelayan surga. Wildanul mukhalladun, ada hurin 'ain, bidadari-bidadari yang pandangan matanya itu begitu jelita, yang perempuan dapat pangeran-pangeran surga, yang tatapannya tatapan ketawaduan, tatapan ketaatan, kesetiaan, bukan tatapan kecemburuan dan penasaran, gitu kan? Dunia tuh ketatapan kecemburuan. Ibu kalau natap orang soleh kan membayangkannya, kenapa suami saya nggak seperti itu ya, gitu kan? Sama. Anda juga sama kalau lihat perempuan soleha, sama, itu dunia. Kalau udah akhirat nggak ada begitu lagi. Nggak ada begitu lagi. Kalau akhirat itu sudah, semua nafsunya kan selesai. Jadi semua kenikmatan, kebahagiaan. Nanti golongan pertama yang masuk surga, nanti kita bacakan insyaallah hadisnya. Ya, itu zumratul awwalin, golongan pertama yang masuk surga itu ternyata disifati di hadis itu nanti wajahnya seperti purnama, bersih. Hatinya bersih. Nah, itu jadikan kurikulum hidup. Jadi selama hidup latihan untuk menjadikan hati bersih. Hati bersih itu enak. Jadi melihat sesuatu itu dalam konteks yang baik. Harapan orang berubah jadi baik, harapan semua mendapatkan kemuliaan. Nah, itu orang-orang bersih seperti itu golongan pertama masuk surga dari umat Nabi Muhammad SAW. Ya, dan diberikan nanti penampakannya seperti apa? Seperti rembulan di purnama, saat purnama, bersih. Setelah itu nanti ada yang kaukab syiddatul daw, ya, jadi syiddatul idha'ah. Yang setelah itu nanti ada seperti gambaran benda angkasa atau planet, ada yang menafsirkan juga seperti gemintang yang sinarnya terang. Ya, setelah yang tadi rembulan, ya, yang jernih bersih, ada yang sinarnya terang. Nanti macam-macam, indah sekali. Dan itu wujudnya amalan. Termasuk wudu, jaga wudu. Nanti kan akan dipanggil. Tud'u ummati yaumal qiyamati gharal muhajjalin min atharil wudu, dari bekas wudunya. Dan wudu itu kalau benar dilakukan membuat tampilan tubuh kita berbuat yang baik. Itu yang akan menjadikan kita bercahaya. Ya. Teruskan. Kemudian utina min qablu wa utubihi mutasyabiha yushbihu ba'dahu ba'dan wa yakhtalifu fit tu'umi. Ya, mirip satu dengan yang lainnya tapi berbeda di rasanya. Saya mau bacakan teruskan dulu. Di surah Al-Haqqah yang ayat 23, ya. Qutufuha daniyah. Kalaupun kita pengen buah apapun, itu ujungnya dekat sekali. Bahkan nanti sambil sandaran. Ya, di dipan-dipan yang terhormat, dipan-dipannya emas sandarannya langsung. Masya Allah, ya. Mas Asep, Mas Joni, Mas Bayu dan sebagainya. Nanti sandarannya di emas betulan. Ya, jadi sambil sandaran tuh tinggal ngambil. Pengen anggur, ngambil. Pengen apa lagi, the 5, ya the 5 tuh, ngambil ya. Apalagi misalnya pengen enak, tinggal ngambil aja. Dan rasanya tuh bisa robah-robah. Tahu the 5? The 5 gitu ya. Tinggal ngambil rumman ya, ngambil enak. Macam-macam, Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Ya. Nah, saya bacakan hadisnya sebentar. Kemudian, yaktifuna kaifa sya'u daniyatan qaribah. Alal araik di surat Al-Kahf ayat 31, kemudian di surat Yasin ayat 56, ala surur. Surur itu dipan, ya, kalau ada kita kasur kan ada alasnya dulu yang papan ya, baru ada kasurnya kan. Nah, itu disebutnya dengan surur. Kalau ditempati di sarir. Nah, orang yang ada di situ kan kalau tiduran enak, lebih lapang kan hatinya. Nah, maka itu ada wawunya, sururun. Keadaan hati yang lapang disebut dengan surur. Kalau melekat pada diri kita disebut dengan masrur. Jelas? Ya, pakai sin kecil ya. Kalau sin besar jadi penyakit, perbuatan buruk. Wa a'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Sin di situ sin besar, syururi. Kalau sin kecil kebahagiaan. Jadi ada yang
ngambil berbagai nikmat itu, dia sambil bertelekkan, sambil sandaran di dipan-dipan emas, sampai hatinya merasa tenang, riang, gembira, nikmat gitu. Ya, nikmat, sambil menikmati semua yang Allah berikan. Maka bagaimana keadaannya sebelum dia meninggal? Ini yang saya maksudkan tadi. Ya. Hadisnya kalau ingin dicatat nomornya, nomor hadis 3240. Topik yang ke-59, Kitab Bad'il Khalqi, subtopik yang ke-8, nomor hadis 3240. Dan ini bagian terakhir yang akan kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala, haddatsana Ahmad ibn Yunus, haddatsana Al-Laits ibn Sa'd an Nafi' an Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Hadisnya diriwayatkan dari anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Qala, beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, fokus. Jadi saya sampaikan hadisnya dari Umar kan, ya, diralat dari anaknya, jadi Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Nanti saya cerita di lain kesempatan aja ya tentang Abdullah bin Umar ini, supaya nanti ada inspirasi orang tua yang bawa-bawa anak itu, bagaimana anaknya bisa seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Amr Ibnu Al-As, apa yang disiapkan oleh orang tuanya dulu. Nanti kita bahas di kajian terpisah. Saya bacakan hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza mata ahadukum," kalau satu di antara kalian itu meninggal, idza ketemu dengan fi'il madhi maknanya mudhari'. Idza iltaqa ma'a fi'il madhi fahuwa bima'nal mudhari'. Jadi kalau ketemu fi'il madhi itu yang past tense bentuknya, ketemu idza, itu maknanya mudhari'. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jika nanti kemenangan Fatu Makkah itu tiba, saat surah itu turun belum terjadi Fatu Makkahnya. Nah, itulah mukjizat Al-Qur'an. Jadi akan terjadi setelah ini. Makanya orang lebih semangat lagi. Ya, sahabat Nabi lebih semangat lagi sampai kemudian terjadilah Fatu Makkah itu. Nah, ini yang dimaksudkan idza mata ahadukum, kalau kalian meninggal. Ya, karena idza ketemu dengan fi'il madhi, maka sifatnya akan terjadi. Nah, memahaminya bagaimana? Jadi ini Nabi memberikan nasihat kepada kita. Siapkan nanti sebelum meninggal, itu maksudnya. Siapkan sebelum meninggal. Nanti kalau kalian meninggal, terjadi begini. Ya. Fa innahu yu'radu 'alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashiyyi. Kalau seseorang meninggal dunia, maka akan ditampakkan tempatnya nanti setiap pagi dan petang. Ini maksudnya udah masuk kubur ya. Oke lah. Jadi saat sakaratul mautnya ditampakkan dulu, ya ditampakkan. Kemudian setelah itu meninggal, biasa dimandikan, dikafani, disolatkan, masukkan ke dalam kubur. Ya, maka di barzah. Nah, setelah masuk ke situ, setelah tadi sakaratul mautnya ditampakkan, setelah masuk ke alam kuburnya ditampakkanlah setiap pagi dan petang. Apa yang ditampakkan? Teruskan. Fa in kana min ahlil jannati fa min ahlil jannah. Jika dia termasuk ahli surga, maka ditetapkan sebagai ahli surga, ditunjukkan tempatnya di surga setiap pagi dan petang. Kayaknya salah satunya ada faedah zikir pagi dan petang. Itu asalnya, bukan hanya memberikan kepada kita amalan untuk beramal dan panduan untuk beraktivitas. Ya. Kemudian teruskan, belum selesai hadisnya. Wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar. Tapi kalau dia termasuk dari ahli neraka, ditampakkan neraka pagi dan petang. Itu yang terjadi pada Firaun. An-naru yu'radu 'alaiha ghudwa wa 'ashiyya. Ya, neraka ditampakkan kepada Firaun, demikian di Al-Qur'an disebutkan pagi dan petang. Jadi kalau sudah masuk nanti ke alam kubur, hasil dari jerih payah kita beramal itu ditampakkan di alam kubur setiap pagi dan petang. Kitanya istirahat. Tapi ditampakkan nikmatnya. Ya, maaf. Kalau Anda bermimpi dapat rumah mewah, terus naik mobil mewah, sambil makan makanan yang enak, senang nggak? Pertanyaan saya, pengen cepat bangun apa terus mimpi? Ya kan? Yang paling nggak enak tuh begini, begitu mau makan, loh bangun kan? Bangun sama teman kita bangun. Ente gimana sih? Anggurnya baru aja nih mau makan gitu kan? Ya kan? Terus tidur lagi, nggak lanjut kisahnya kan? Gitu. Itu paling nggak enak begitu kan? Ya, itu bayangkan tuh, baru mimpi dunia aja nikmatnya udah begitu. Apalagi di alam kubur ditampakkan surganya. Dan dapatlah dia kenikmatan alam kubur, itu yang digambarkan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 169 sampai 171. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlih. Kan dia gembira sekali. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Diberikan nikmat terus, nikmat sampai begini, sampai saking nikmatnya dia punya keinginan mengabarkan pada keluarga yang mungkin sedang sedih. Sedang sedih. Dia pengen ngasih tahu, Umi jangan banyak nangis. Abi, jangan meratap. Di sini lebih enak. Kalau bisa cepat ke sini. Atau anaknya, orang tuanya kan, aduh anakku, cepat beramal. Kalau bisa ketemu lagi dengan Nabi di sini, dengan ayah, dengan buya di sini, lebih enak di sini. Ya, di sini lebih nikmat, lebih enak, cepat. Tapi nggak bisa. Karena ya stabsyir itu ingin memberitahu, tapi nggak bisa.
Ya, tapi terkadang ada beberapa golongan yang Allah karena kesalehan dia saat di dunia itu diberikan hidayah oleh Allah. Kadang lewat mimpi ke anak yang masih hidup, anak pelaku maksiat mimpi ketemu ayah, dinasihatin sama bapaknya. Udah hentikan yang begitu, tobat kamu cepet gini, namun nanti akan meninggal, takut gak ketemu lagi sama ayah, misalnya kan? Atau kasih tanda nggak bicara, cuma diberi tanda, jadi hidayah. Bisa jadi begitu. Ya, nah mumpung belum meninggal, siapkan. Karena itu babnya akidah, mesti yakin ini. Mesti yakin. Ya. Allahu Akbar. Terus yang paling menarik ini, saya tutup hadisnya nih ya, tutup nih. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala haddatsana Sa'id ibn Abi Maryam, haddatsana Laits qala haddatsani Uqail an Ibn Shihab qala akhbarani Sa'id ibn al-Musayyib anna Aba Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala baina nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini kisahnya Abu Hurairah. Kisahnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan tatkala kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idz qala tiba-tiba beliau menyampaikan baina ana naimun masyaallah ra'aituni, ketika saya sedang tertidur, ditampakkan kepada saya fil jannati, di surga, satu tempat di surga, fa idza imra'atun tatawadda ila janibi qasrin, tiba kemudian ada seorang bidadari sedang berwudu di samping satu istana. Kemudian fakultu, aku bertanya, liman hadzal qasr, aku bertanya, ya, milik siapa istana ini? Ya, kemudian faqalu, mereka menjawab, mereka di sini ini tidak ada syarah nih yang dimaksudkan. Apakah penduduk surga, apakah malaikat yang menyampaikan? Ya, para penjaga di situ menyampaikan. Li Umar bin Khattab. Ini surganya Umar bin Khattab. Masyaallah. Fa dzakartu ghiratahu fa wallaitu mudbira. Maka aku lalu menyebutkan bagaimana ghirah. Ghirah itu diselap dalam bahasa Indonesia menjadi gairah. Ya, keinginan kuat, kadang cemburu untuk mendapatkan kebaikan terhadap sesuatu, itu ghirah namanya. Ya, jadi antum tuh masih cemburu kalau Islamnya dijelek-jelekin, agamanya direndahkan, mesti ada girah. Maksudnya apa? Harus ada perasaan nggak nyaman di hati itu sehingga memunculkan sikap yang baik, bukan kasar, bukan keras, tidak. Tapi minimal tunjukkan izahnya sebagai muslim. Masa diam aja, Quran dilecehkan, jilbab dilecehkan, misalnya orang bicara jelek tentang Islam, diam aja. Iman Anda di mana? Taruh di mana imannya? Beriman nggak? Ya kan? Nah, maka keluarkan girahnya, tapi bukan anarkis. Ya, minimal tunjukkan kebenaran, tunjukkan kebaikan, ya, tunjukkan kemuliaan sehingga masih punya izah tuh. Sesuai dengan porsi masing-masing. Kalau kedudukan dengan kedudukan, kalau harta dengan harta, ya, dan seterusnya. Nah, maka itulah gairah. Maka apa yang terjadi ketika disampaikan demikian? Fabaka Umar mendengar itu langsung nangis. Ya, kata Nabi, fawallaitu mudbira, setelah itu aku berpaling, maka Umar menangis langsung. Nangis ketika. Nah, maka apa kata Umar? Alaika aghar ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku enggak mungkin bisa menyamai engkau, enggak mungkin cemburu terhadap engkau, enggak mungkin aku bisa menyamai dan seterusnya. Artinya apa? Artinya coba lihat bagaimana Umar bisa mendapatkan itu. Pelajari sirahnya. Nanti bagi Anda yang mengikuti jejak Umar, ikuti. Bagaimana beliau jadi pemimpin. Bagaimana beliau suka malam-malam. Bagaimana memikul tanggung jawab. Bagaimana beliau bersikap adil. Bagaimana ketegasannya dalam kebaikan. Keadilannya itu yang mengantarkan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dengan dibangunkan satu tempat di surga. Itu yang harus dipelajari. Ada lagi sahabat nanti di sini, Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz itu disifati oleh Nabi. Itu sapu tangannya aja. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya di surga. Sapu tangan di surganya. Itu ada kisahnya. Saya sebelum kesini baca. Saya tuh waktu ngaji hadis ini. Terus saya cari sirahnya. Saya menangis Pak Bu. Nangis saya. Saya nangis, tobat sama Allah. Nangis. Karena susah menemukan yang begini. Sa'ad bin Mu'adz itu seorang yang anti Nabi tadinya. Nggak senang dengan Islam. Jadi waktu ada Mus'ab bin Umair. Diutus oleh Nabi 2 orang datang. Berdakwah ke Yathrib yang kelak jadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Masuk ke sukunya ini, Sa'ad bin Mu'adz. Masuk, kalau kita lah ke komplek PTM misalnya, ilustrasinya gitu, masuk. Terus terangkan tentang Islam. Sa'ad ini pemimpinnya. Adalah ketua RW-nya kan misalnya. Nggak suka itu dengan itu. Nggak suka ada siapa nih katanya kan, 2 orang asing masuk ke sini, nggak jelas bawa sesuatu dan sebagainya gitu kan. Nah, lalu mengutus saudaranya untuk ngusir dia. Ya, tapi yang paling menarik begitu diutus saudaranya, balik lagi saudaranya. Dengan wajah yang berbeda, dia kan pintar nih, seorang pintar, pemberani pintar. Udah penasaran, loh kok antara datang dengan pulang beda nih, jangan-jangan terpengaruh kan ya kan? Maka saudaranya cerdik sekali. Ya, saya ke situ, mereka itu orang kekuatannya biasa aja, cuman kok bikin isu. Ya, katanya engkau menghina saudaramu yang siap-siap akan dibunuh oleh Bani Harith. Marah dia. Ya, jadi merasa terhina, merasa terendahkan, bawa tombaknya, ingin menghabisi Mus'ab bin Umair dan saudaranya yang sedang berdakwah, temannya waktu itu. Jadi begitu datang ke situ ngelihat kok orangnya santai aja. Ini orang menghina mau dibunuh tapi tenang-tenang aja gitu kan. Lagi ngobrol biasa. Barulah sadar nih, jangan-jangan saudara saya cuman
membuat trik aja supaya saya datang. Tadinya nggak mau datang, nggak mau ngutus orang aja gitu, nggak mau. Apa yang terjadi? Begitu nyampe ke situ bawa tombak, udah mau bersikap kasar, kata Mus'ab begini. Nah ini yang saya mau katakan. Kalau kita belajar sirahnya para sahabat, yang belajar langsung dari Nabi, Anda mau jadi apapun, jadi yang terbaik di bidangnya. Diplomat tuh harus begini, ini fikih diplomat nih. Makanya kayak Haji Agus Salim itu dulu suksesnya luar biasa. Beliau ahli Al-Quran juga, hadis dan sebagainya, itu luar biasa tuh. Ya, dan itu nanti bisa dipakai gitu. Berapa bahasa beliau kuasai? Mus'ab bin Umair ini seorang diplomatnya Nabi yang nggak pernah datang ke satu tempat kecuali berhasil tugasnya, masuk Islam. Orang yang ketemu dengan beliau ngobrol sedikit masuk Islam. Itu Mus'ab bin Umair. Lalu apa yang terjadi? Kata Mus'ab begini. Ya, Anda kenapa mesti marah? Ya kan? Kita duduk aja dulu sebentar. Kalau memang apa yang saya sampaikan Anda tidak suka, saya akan pergi dan tidak mengganggu Anda lagi. Ya, tidak harus Anda mendengarkan saya pergi. Gak akan saya ada di sini. Ya, tapi kalau apa yang saya sampaikan Anda tertarik, ya silahkan Anda duduk di sini. Kan baiknya kita ngobrol dulu, nggak harus marah gitu kan? Apa kata Sa'ad bin Mu'adz? Karena beliau itu orang pintar, tahu, oh iya itu adil katanya. Ya udah, saya dengarkan kamu bicara. Kalau saya suka, kamu teruskan. Kalau saya nggak suka, keluar dari wilayah saya. Adil kan ya? Baik, maka duduk kemudian Sa'ad bin Mu'adz, ketika beliau duduk, apa yang terjadi? Beliau cuma bertanya begini, itu baru beberapa kalimat dikeluarkan menerangkan tentang Islam. Perhatikan bagaimana kalimat yang dikeluarkan dengan keikhlasan, lillah, gak ada motivasi lain selain menyampaikan Islam dengan kebaikan, kebenaran, kekuatan yang Allah berikan pada diri dan lisannya, menyentuh kepada kalbu. Sa'ad bertanya, kalau seseorang itu berislam, hal pertama apa yang dia lakukan? Apa yang dijawab? Dia akan mandi, menggunakan pakaian yang bersih, lalu setelah itu dia mempraktekkan Islam dengan baik, dengan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa yang beliau kerjakan setelah itu? Beliau pulang, beliau mandi, kenakan pakaian terbersihnya, lalu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu datang kepada semua rakyatnya, ya warga kompleknya waktu itu, sukunya, datang dan menyampaikan, bagaimana menurut kalian tentang saya? Terus semua mengatakan, engkau orang yang terbaik, engkau pemimpin kami, engkau orang yang paling jujur, engkau orang yang paling baik, engkau yang orang paling pemberani. Sudah. Apa kata beliau? Saya tidak ingin bicara dengan siapapun dengan kalian kalau tidak masuk Islam. Saya hanya akan bicara kalau kalian masuk Islam. Jangan dekati saya, jangan bicara dengan saya. Kalimat yang keluar. Ya, kalian sudah mengatakan seperti apa yang kalian sampaikan, cuman saya nggak ingin bicara dengan kalian sedikit pun, jangan pernah bicara dengan saya kecuali orang yang sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nanti cara kalimat ini ya, ini bukan kalimat rasialis. Saya ingin katakan bahwa bagaimana kalimat ini muncul. Ya. Ya, nanti setelah itu apa yang terjadi? Saya lompat sebentar. Tidak ada satupun yang ketemu dengan beliau sampai sore kecuali sekomplek itu masuk Islam semuanya. Ya. Maaf, kalau di komplek itu kemudian melihat, oh ini rasial nih. Ya. Wah ini nggak benar nih. Ya, isunya bawa-bawa agama nih, masa jadi pemimpin bawa-bawa agama? Nggak begitu. Artinya apa? Artinya masyarakat percaya kepada Sa'ad bin Mu'adz. Artinya masyarakat sudah mendapatkan pengetahuan awal bahwa ini orang jujur, orang baik, orang amanah. Dan orang pintar, apapun yang dia dapatkan itu maslahat. Dia tidak pernah memutuskan sesuatu jadi kebaikan. Dan sekarang dia membawa satu informasi dan memutuskan dirinya untuk masuk ke bagian itu. Padahal dia orang keras. Gak mungkin menerima sesuatu kalau dia anggap gak ada kebaikan di situ. Ini masyarakatnya melihat dengan cakrawala pemikiran, dengan keteduhan, dengan ilmu. Jadi begitu melihat Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam pada saat itu, yang dilihatnya bukan karena agamanya. Ya, yang dilihatnya adalah ada keyakinan yang benar pada agama ini sampai saat yang keras itu berani mengambilnya dan menerapkan itu dalam kebaikan di kehidupannya. Maka diterimalah itu masuk Islam semuanya. Dan saat itu ketika mengucapkan kalimat itu bukan ingin menunjukkan sifat rasialisme dalam keagamaan, tapi ingin mengatakan saya sudah mendapatkan pencarian terbaik yang saya dapatkan selama ini, kebenaran mutlak yang merubah diri saya menjadi lebih baik. Kalau kalian ingin bersama mendapatkan kebaikan dengan saya, silahkan. Tapi kalau kalian memutuskan ingin tetap bertahan dengan keburukan yang kalian dapatkan sekarang, ya jangan dekati saya. Saya udah baik, gak pengen jadi buruk lagi. Itu maksudnya. Makanya bahasa Arab itu tinggi. Kalau nggak ngerti, ngaji dulu. Paham nggak? Ya, jangan menafsirkan di bahasa Arab dengan terjemahan, nggak akan nyampe ke situ. Ya, karena Arab bahasa itu ketika diturunkan kalimatnya jelas. Ya, la'allakum ta'qilun, supaya kalian tuh lebih pintar. Makanya menerjemahkan bahasa Arab itu mesti dilihat apakah nahwu biasa, sharaf biasa, atau ada balaghah di dalamnya. Itu orang Islam itu dulu begitu. Nah sekarang kita harus balik lagi ke situ. Anda profesi apa? Ada. Baca sirah, hadirkan, lekatkan pada jiwa kita, bawa. Dan ayat ini kalau kita amalkan dalam kehidupan, ujungnya walahum fiha azwajun mutahharatu wa hum fiha khalidun. Sudah sampai akhir kehidupan abadi kita mendapatkan rahmat Allah di surga itu. Ya, menggunakan kata khalada, kalau bagi Allah baqa, kalau bagi makhluk tuh khalada. Ya, khalada, khalid orangnya. Jamaknya khalidina,
fiha. Jadi dari yang tidak ada menjadi ada, disifati kekal dengan kehendak Allah. Kalau Allah itu tidak disifati, ya, tidak disifati dengan sifat makhluk. Makanya Allah itu ada, ya, dari semua keadaan sebelum ada sesuatu sudah ada. Makanya sifatnya baqo, kekalnya baqo. Kalau untuk makhluk kekalnya disebut dengan khalada, sifatnya disebut dengan khalid. Jadi mengartikan khalidina fiha, kekal di dalamnya, yang dimaksudkan ini makhluk, ya. Maksudnya tidak ada dicipta menjadi ada, dan yang masuk ke situ jadikan abadi di situ. Atas kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Nah, kalau sudah paham berarti selesai ayat 25. Kalau sudah selesai, tandanya keluar dari sini harus bikin kurikulum hidup. Mau yang mana nih keluarkan? Mulai dari sekarang. Kemudian nanti dari pilihan itu keluarkan rumusnya, hadisnya, sirahnya. Ambil ilmunya, terapkan di kehidupan, jaga sampai meninggal. Jelas? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk menyimak ceramah yang sangat berharga dari Ustadz Adi Hidayat. Semoga apa yang telah kita dengar dan pelajari bersama hari ini bisa memberikan manfaat yang besar dalam hidup kita. Ceramah ini mengingatkan kita akan hakikat kehidupan yang sangat singkat serta memotivasi kita untuk lebih mempersiapkan diri untuk kehidupan yang kekal setelah kematian. Saudaraku, dalam ceramah yang kita dengar hari ini, Ustadz Adi Hidayat dengan penuh hikmah mengajarkan kita untuk selalu mempersiapkan diri dengan baik untuk kehidupan setelah mati. Hidup di dunia ini hanyalah sementara. Kita akan meninggalkan dunia ini suatu saat nanti, dan hanya amal yang kita bawa yang akan menemani kita di akhirat. Itulah kenapa penting untuk kita fokus pada apa yang benar-benar penting dalam hidup, memperbaiki diri, beramal solih, dan senantiasa menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Adi Hidayat dengan jelas mengingatkan kita bahwa kematian adalah pintu menuju kehidupan yang abadi di akhirat. Pintu itu adalah surga bagi orang-orang yang beriman dan beramal solih. Kematian bukanlah sesuatu yang perlu kita takuti jika kita sudah mempersiapkan diri dengan bekal yang cukup, yaitu amal ibadah yang ikhlas, taubat yang tulus, dan iman yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kita seringkali merasa takut akan kematian, bukan karena kita tidak tahu bahwa itu adalah jalan menuju surga, tetapi karena kita belum cukup mempersiapkan diri. Penting bagi kita untuk menyadari bahwa hidup ini adalah ujian. Segala hal yang kita jalani, baik itu pekerjaan, pendidikan, keluarga, atau apapun yang kita lakukan, semuanya adalah ujian dari Allah. Apakah kita menjalani semua itu dengan ikhlas karena Allah, atau justru terlalu terikat dengan dunia yang fana ini? Kita seringkali terjebak dalam rutinitas duniawi, mengejar harta, jabatan, dan kesenangan tanpa sadar bahwa semua itu hanyalah sementara. Maka dari itu, kita perlu mengevaluasi kembali tujuan hidup kita dan memastikan bahwa setiap langkah yang kita ambil adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kita juga diingatkan tentang betapa pentingnya iman dalam hidup kita. Iman adalah dasar segala amalan. Jika iman kita kuat, amal kita pun akan semakin baik. Jika iman kita lemah, maka amal kita akan menjadi terbengkalai. Ustadz Adi Hidayat dengan tegas menyampaikan bahwa keimanan yang kokoh adalah kunci utama untuk menghadapi segala tantangan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Iman yang kuat akan mendorong kita untuk senantiasa taat kepada Allah, meskipun banyak godaan di luar sana yang mencoba menghalangi kita. Kehidupan ini bukan hanya tentang apa yang kita peroleh di dunia, tetapi lebih kepada apa yang kita persiapkan untuk kehidupan setelah mati. Apakah kita sudah cukup mempersiapkan amal yang baik? Apakah kita sudah cukup mendekatkan diri kepada Allah? Apakah kita sudah menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup kita? Ustadz Adi Hidayat mengingatkan kita untuk selalu menjaga amal perbuatan kita, menjaga akhlak kita, dan menjauhi segala bentuk maksiat. Karena di akhirat nanti, semua amal perbuatan kita akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Ustadz juga menjelaskan bahwa surga adalah tempat yang dijanjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Surga bukan hanya sebuah tempat, tetapi sebuah kenikmatan yang tiada tara. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan surga dengan segala kenikmatannya dalam Al-Quran, tempat yang penuh dengan kebahagiaan, kedamaian, dan segala yang kita impikan.
Namun untuk mencapai surga, kita harus melalui kehidupan ini dengan penuh kesabaran, ketekunan, dan keikhlasan. Penting bagi kita untuk tidak hanya beribadah untuk mendapatkan surga, tetapi juga untuk mendapatkan ridho Allah. Surga hanyalah hadiah bagi mereka yang beriman dan bertakwa. Namun yang lebih penting adalah hubungan kita dengan Allah, karena hanya dengan ridhonya kita bisa meraih kebahagiaan sejati. Marilah kita senantiasa memperbaiki niat kita dalam setiap amal yang kita lakukan. Jangan sampai kita beramal hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia, tetapi semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, marilah kita renungkan sejenak. Apakah kita sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk kehidupan yang abadi? Apakah kita sudah memperbaiki hubungan kita dengan Allah? Apakah kita sudah cukup beramal soleh untuk bekal kita nanti? Jangan biarkan waktu berlalu begitu saja tanpa kita memperbaiki diri. Setiap detik yang kita jalani adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk memperbaiki amal kita. Jika kita merasa masih jauh dari kesempurnaan, jangan putus asa. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan selalu menerima taubat hambanya yang tulus. Sebelum kita mengakhiri video ini, saya ingin mengajak saudara-saudari semua untuk memberikan dukungan kepada channel ini dengan cara menyukai, membagikan, dan subscribe. Semoga dengan dukungan Anda, lebih banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang disampaikan. Marilah kita juga berdoa bersama untuk Ustadz Adi Hidayat. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan terus bisa menyampaikan ilmu yang bermanfaat untuk umat. Jangan lupa untuk menuliskan doa-doa terbaik untuk Ustadz Adi Hidayat di kolom komentar. Semoga doa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan keberkahan bagi beliau, keluarga, dan seluruh umat Islam. Terakhir, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya baik untuk kita maupun orang lain yang mendapatkan manfaat dari video ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi langkah kita dan memudahkan jalan kita menuju surganya yang abadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.